Oke, berikut jadi teman-teman yang mungkin tahu dan masih, belum tahu tentang, siapa Tamron dan sejarah Tamron sendiri mungkin izin, kita sedikit membalik ke belakang, sejarah Tamron di sini. Tamron adalah perusahaan Jepang yang konsentrasinya memang membuat optik dan pertama kali memproduksi lensa kamera dan salah satu yang terkenal dari Tamron produksi pada tahun 1947, yaitu lensa 135 mungkin belum ada nih kita nih, Pak Latif di masa itu. Jadi, tahun 1947 lensa 135 f4.5 ini diluncurkan untuk kamera refleksi tunggal, kamera SLR 35 mili. Lensa tersebut merupakan lensa pertama di dunia dengan sistem tepi atau timon yang dapat ditukar ya, istilahnya tukar mounting gitu ya. Tamron sebagai produsen lensa dari Jepang sudah banyak memproduksi varian lensa kamera. Mungkin rekan-rekan dan semua teman-teman pecinta fotografi tahu bahwa lensa Tamron banyak sekali item-itemnya dan ini untuk focal length-nya. Yaitu ada, fixed lens, ada zoom lens, macro lens, wide lens, dan lensa tele untuk mount DSLR Canon, Nikon. Teruntuk dulu masih ada juga untuk, Pentax, untuk Sony ada, untuk yang masih DSLR. Terakhir, Tamron konsentrasinya memang produksinya lebih kepada DSLR mount untuk, Canon dan Nikon. Sejak 3 tahun terakhir ini melalui distributor resmi PT Halodeta Indonesia dipercaya oleh prinsipal Tamron untuk melayani pemasaran di seluruh Indonesia. Mungkin teman-teman penasaran, kok ada garansi yang mungkin tidak sampai 3 tahun atau seperti apa kebingungan-kebingungan di lapangan yang banyak ditanyakan di Instagram Tamron ID kita. Jadi memang 3 tahun terakhir kita ditunjuk resmi, kita melayani dengan memberikan layanan garansi, yang cukup lebih dari yang sebelumnya, kita sampai 3 tahun, 1 tahun internasional, plus 2 tahun itu, cakupan untuk nasional. Jadi total nasional 3 tahun, internasional 1 tahun. Caranya untuk mendapatkan yang 2 tahun adalah rekan-rekan ataupun, Tamroners semua yang membeli lensa Tamron harus meregister di kartu panduannya, jadi harus meregister sebelum 14 hari setelah membeli. Akan otomatis mendapat 2 tahun garansi tambahan, free spare part dan free service. Terus, selain untuk, DSLR mount, fokus ke lensa-lensa untuk, kamera mirrorless Sony E-mount. Karena memang saat ini kita lihat sendiri di lapangan, kamera Sony E-mount dengan full frame dan APS-C-nya banyak diluncurkan dan sangat menjadi, eee, do apa, eee, pasar kamera yang sangat mendominasi di pasaran. Nah, untuk itu Tamron hadir dengan beberapa keunggulan yang bisa dilihat di beberapa informasi, di website ataupun di beberapa informasi, di review dari beberapa lembaga itu salah satunya adalah TIPA Award, TGP, itu mengeluarkan sebuah pengakuan, artinya bahwa lensa Tamron dari beberapa aspek itu diberikan keunggulan dan dapat diandalkan, seperti TIPA, DGP, dan beberapa Asia Award juga termasuk di dalamnya. Nah, untuk berikutnya Tamron terakhir di tahun 40 tahun memproduksi lensa, Tamron juga mengeluarkan beberapa lensa andalan. Salah satu yang paling diunggulkan adalah SP35 f1.4. Ini adalah lensa sebagai puncak kulminasi kemampuan Tamron dalam memproduksi sebuah lensa selama 40 tahun. Dengan moto, "We want to deliver a perfect image to people who love photography." Di dalamnya disusun 14 elemen yang tergolong sangat banyak untuk sebuah lensa fix. Jadi buat teman-teman yang penasaran untuk mencoba lensa ini, kita ada demo unit. Mungkin ada yang di Jakarta bisa bisa request nanti di beberapa toko resmi yang kita tunjuk, teman-teman bisa 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 hadir di beberapa toko langganan yang teman-teman biasa berbelanja. Selanjutnya Tamron pada saat yang bersamaan meluncurkan beberapa lensa terbaru seperti lensa tele 150-600 G2, ini adalah lensa,
pembaharuan dari sebelumnya. Selanjutnya lensa 70-210 f4. Ini juga salah satu lensa yang dominan. Teman-teman penasaran untuk mencoba f4 di 70-210 dengan format full frame. Jadi full frame untuk DSLR. 100-400 juga termasuk lensa baru. Mungkin teman-teman mau ataupun binatang di luar sana yang butuh lensa-lensa cepat yang didambakan ya. 1735 juga salah satu yang diluncurkan. Ada juga lensa wide super yang Tamron Special Performance XP 1530. For DSLR juga 18400 sapu jagat pengganti dari 18200. Ini adalah maksimal dari lensa yang diluncurkan. Terakhir untuk mount DSLR 35150 ini patut dicoba. Patut teman-teman lihat untuk portraiture lensa ini sangat-sangat mumpuni. Jadi nanti teman-teman next bisa lihat beberapa hasil-hasil dari 35150 di Tamron ID akan kita hadirkan dengan review terbaru dari fotografer Indonesia ya. Oke, selanjutnya kenapa nih Tamron konsentrasi di kamera mirrorless Sony? Karena memang saat ini yang Tamron fokuskan memang di Sony mount full frame. APS-C-nya kenapa tidak diproduksi saat ini? Concern-nya untuk full frame dulu karena memang kebutuhan full frame dengan body mirrorless yang kecil, yang simple, compact, tentu membutuhkan lensa-lensa yang juga tidak harus berat. Jadi itulah Tamron concern membuatkan beberapa lensa-lensa yang dianggap dibutuhkan sekali oleh pasar. Salah satunya ada 2875 yang sudah diterima di pasar dan ini cukup membanggakan Tamron bahwa ini sangat disukai dan dari beberapa sisi mungkin nanti Pak Latif juga akan bisa sharing ya pernah mencoba ini. Dan selanjutnya 1728 untuk fix lens-nya 20 mili, 24 mili, 35 mili dan semua adalah f2,8. Nah, untuk mempersingkat juga kita lihat teman-teman sudah banyak yang lihat di beberapa informasi sosial media Tamron ID kita bahwa 7180 lensa yang ditunggu-tunggu. Dan ini udah banyak yang bertanya karena memang akan dirilis tapi akan baru dibuka pre-ordernya pada tanggal 14 Mei 2020. Nanti kita akan informasikan informasi akurat berapa harga dan segala macamnya akan kita munculkan di sana. Karena memang dari pihak Jepang juga belum ada konfirmasi dengan kondisi COVID-19 di seluruh dunia ini. Jadi ada mundur. Cukup akan menjadi perhatian oleh fotografer khususnya yang menggunakan kamera Sony mount. 3 lensa ini akan menjadi lensa andalan. Nggak sampai 2 kilo beratnya, bisa traveling kemana aja, tapi dengan cakupan dari 17 sisi lebar sampai ke 180 mm nanti. Jadi 3 lensa kecil-kecil, kualitas cukup bisa diandalkan. Untuk yang masih belum pernah mencoba, kita ada demo unit yang bisa teman-teman mampir ya. Welcome, bisa hubungi saya nanti, siapa yang mau mencoba silakan. Nah inilah award yang saya bilang tadi bahwa Tamron itu selalu ketika luncur, kenapa agak lama, mungkin pasar juga merespon, Tamron paling telat, terlambat, atau daripada yang brand-brand yang lain ya. Karena memang Tamron tidak mau mengeluarkan lensa-lensa yang seperti lensa murahan gitu ya. Tapi lensa-lensa yang berkualitas dan dilihat rentang lensa yang dikeluarkan sampai hari ini ada yang umurnya bisa 10 tahun masih bisa dipakai, bahkan lebih. Dari set 18200 yang per versi biasa sampai 70300 versi yang termurah pun masih bisa dipakai hari ini dan kualitasnya berarti adu untuk ketajaman. Award itu salah satunya DGP, Digital Camera Grand Prix, salah satu lembaga yang menguji dan mengetes kualitas lensa seperti apa gitu. Dia mendapatkan award gold prize untuk 1728, 35 mili untuk DSLR-nya juga mendapatkan gold prize. Untuk detail seperti ini 35 mili f1.4 itu dari rentangan ada detail untuk glass-nya, penjelasan detail dari beberapa. Jadi ini sebenarnya untuk yang lebih dalam lagi mengenai konstruksi lensa
dilihat dari tampilan layar ini. Yang paling penting yang terakhir adalah bahwa teman-teman harus yakini setiap membeli produk lensa Tamron adalah yang bergaransi resmi PT Halo-Data Indonesia. Kenapa? Yang lain garansinya gimana? Yang resmi sampai hari ini hanya Tamron dari Halo-Data Indonesia yang ditunjuk oleh Jepang. Dengan garansi yang lain, kami tidak menjamin after share punah jualnya karena satu, yang kedua adalah after service pasti jadi bermasalah dan kami juga tidak jamin bahwa lensa-lensa yang dikeluarkan bukan resmi dari PT Halo-Data Indonesia itu adalah lensa-lensa yang masih original dari Jepang. Ada modifikasi mungkin kita juga nggak tahu. Samalah seperti musim-musim sekarang kita beli brand smartphone yang ternyata refurbish atau apa. Jadi kita khawatir di sini. Jadi be careful untuk pembelian lensa, apapun mereknya, pastikan lebih baik beli yang resmi, tinggal lihat di pasaran seperti apa, promonya, dan jaminan after sale terjamin. Ini salah satu konstruksi untuk lensa 1728. Terlihat dia lebih kecil. Nah, ini akan menjadi andalan Tamron ke depan, Trinity Lens. Jadi 3 lensa cukup. Makanya disandingkan 3 lensa. 1728, 2875, 70, 180. Jadi semua rentang sudah diambil semua di situ. Dengan cakupan pricing yang tidak akan menguras kantong kita, Pak Latif. Mungkin Pak Latif sudah nggak sabar nih, cuman karena COVID aja nggak bisa motret pete aja Pak Latif. Oke. Contact person bisa di-save, ini contact person kalau ada yang ingin bertanya lebih jauh tentang Tamron, mohon maaf ini kita share untuk data kantor kami, terus contact person saya bisa email, jika ada yang ditanyakan, baik mungkin ada teman-teman yang sudah menggunakan lensa, ada masalah atau apa, bisa ditanyakan di sini juga, service atau apa, atau part segala macamnya bisa di sini. Terima kasih, jangan lupa follow Instagram Tamron ID, Facebook official dilihat terus, dipantau, barangkali kadang-kadang ada karya fotonya yang kita tampilkan. Jangan lupa juga visit www.belitamron.com, teman-teman mungkin jarang lihat, kadang kita ada yang baru-baru dari sana kita munculkan. Oke, terima kasih. Next, teman-teman nih sudah join 16 orang, terima kasih, selamat datang. Sekali lagi yang terlambat mungkin proses juga kita tadi login ya. Waktu yang kedua adalah kita akan berikan waktu materi, kita buat rule, materinya adalah selama 2 jam. Jadi 2 jam ini, 1 jam, kurang lebih 1 jam Pak Latif akan memberikan materi, kita sifatnya cair ya, jangan terlalu tegang Pak Latif, jadi nanti puasa jadi pada yang berpuasa maksudnya Pak Latif. Jadi teman-teman bisa nanti sesi tanya jawab di terakhir jam pertama kita buat stop, kita akan persilakan teman-teman dan rekan-rekan untuk chat pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman mau tanyakan seputar materi, pastinya seputar materi. Yang kedua, nanti setelah itu baru sesi kedua Pak Latif akan jawab dan menambah beberapa materi yang mungkin tidak selesai di materi pertama. Oke Pak Latif, mungkin itu perkenalan singkat dari Tamron. Next kita akan lanjutkan dengan Pak Latif. Mungkin teman-teman yang udah join udah nggak sabar sambil berjalannya waktu. Silakan Pak Latif. Oke, selamat siang. Ini suara kedengaran Mas Mori ya? Kedengaran Putus-putus jelas. nggak? Jelas ya? Saya jelas. Jelas, oke. Takutnya sinyal putus-putus. Ini kan kalau masalah kelas online kan gitu ya kasusnya. Iya, itu. betul. Oke. Selamat siang teman-teman yang sudah hadir gitu ya. Yep. Selamat berpuasa, yang menjalankan ibadah puasa gitu. Kalau yang nggak menjalankan ibadah puasa ya kita sama-sama nongkrong bareng lah gitu. Nongkrongnya santai saja gitu. Nah, terima kasih kepada Tamron nih. Kelihatannya agak susah loh untuk ngasih materi kayak gini di obrolan-obrolan foto yang melibatkan merek, entah kamera, lensa dan lain sebagainya. Ini Tamron cukup berani nih. Mau ngangkat materi-materi kayak gini. Tapi ini sebenarnya kan penting nih untuk perkembangan fotografi Indonesia gitu. Yes. Teknis penting, sangat penting, dan itu basic gitu. Tapi kan udah banyak itu ya. Tapi kan kita butuh sesuatu lagi yang untuk bisa menaikkan tidak semata-mata teknis belaka. Nah, hari ini saya mencoba untuk masuk ke area-area lain gitu.
masuknya ke metode kreatif atau strategi kreatif yang coba nanti saya share screen dulu coba. Nah, hari ini saya akan membahas tentang rekonstruksi visual fotografi karakter fiksi sejarah. Nah, ada sejarah-sejarahnya itu seakan-akan saya itu kayak ahli sejarah atau terus historian gitu ya. Bukan gitu. Saya cuma mau cerita masalah fiksi, cuma pendekatannya sejarah gitu melalui fotografi. Jadi kan banyak kita misalnya kayak cerita-cerita S.H. Mintarja gitu. Dia menggunakan pendekatan-pendekatan sejarah padahal dia fiksi di dalamnya. Nah, karena kalau kita berbicara masalah sejarah secara detail itu berarti perlu ahli sejarah yang benar-benar mampu mengulas sejarah secara matang. Nah, saya ini enggak, saya fotografer gitu. Tapi bagaimana waktu saya mau membuat karya fotografi yang itu bersinggungan dengan sejarah itu tidak sekedar berimajinasi, sekedar membayangkan asal-asalan gitu ya. Nah, itu dibutuhkan metode-metode khusus gitu. Nah, saya coba di sini bahas bahwa potret gitu ya, di pemotretan ini gitu. Kita sering membahas secara teknis gitu. Tetapi pemotretan ini sekedar akan menghasilkan gambar secara teknis, teknikalnya bagus, sempurna. Tetapi pra pemotretan itu ada konsep kreatif gitu. Bagaimana foto itu ada value-nya. Jadi kalau kita membahas tentang pemotretan saja, gitu ya, produksi pemotretan pas di pemotretannya, on production-nya, nah itu akan kita membahas teknis gitu. Tetapi kalau teknikalnya kita sudah bagus gitu, tanpa adanya konsep kreatif, maka value dari foto kita akan kurang punya value lebih gitu lah. Jadi fotonya iya oke, gambarnya bagus, keren, tajam, lightingnya oke, tapi terus apalagi gitu yang ditawarkan. Nah di situ persaingannya nanti kalau kita mau masuk di persaingan yang di middle up-nya, bersaingnya nanti di konsep kreatif ini gitu. Oke. Nah, kenapa saya mencoba untuk mengangkat itu tadi ya, fiksi sejarah gitu. Nah, saya itu terinspirasi oleh kayak film 300 gitu ya. Film 300 itu sejarah Persia, sejarah Yunani gitu ya. Kemudian diangkat jadi suguhan pop. Menarik kan ya? Nah, kalau kita biasa mengangkat sejarah-sejarah kita terus jadi suguhan kayak ketoprak, wayang dan lain sebagainya. Itu tidak bisa mengangkat itu menjadi suguhan yang pop gitu. Sehingga kesannya jadi kuno banget gitu. Nah, ini yang kadang-kadang agak menggelisahkan gitu. Sementara di luar sana itu bisa meraup jutaan dolar dari kisah-kisah lamanya mereka yang diangkat lagi sehingga itu menjadi kisah-kisah fiksi yang menarik. Apakah film 300 adalah kisah sejarah? Itu fiksi jelas. Cuma irisannya dia bersentuhan dengan sejarah, iya. Berarti riset di situnya dia harus kuat gitu sejarahnya. Nah, kemudian kita sering mendengar kemegahan Borobudur gitu ya, abad ke-9. Nah, kemegahan Borobudur abad ke-9 itu kan kita sekedar kita lihat ada Candi Borobudur, kemudian kita pernah ke sana, kita lihat gambarnya gitu. Tapi ada apa di balik itu? Bahkan banyak loh anak-anak muda sekarang gitu ya yang berpikir bahwa nenek moyang kita itu wayang gitu. Seakan-akan dia lihat wayang orang seperti itu gitu. Kita pun juga tidak pernah membayangkan gitu, bahwa bahasa yang kita gunakan pada waktu dulu itu seperti apa. Misalnya orang Jawa, apakah huruf Jawa yang kita gunakan sekarang ini digunakan oleh orang Jawa 1000 tahun yang lalu? Tentunya tidak seperti itu. Belum lagi pakaian dan lain sebagainya gitu. Nah, ini kan jadi menarik gitu. Jadi menarik. Nah, saya ketemu beberapa ahli sejarah bilang bahwa kalau Indonesia itu kan sejarahnya sampai dari nol Masehi sampai
abad ke-10 itu kan dibilangnya zaman klasik, gitu ya. Zaman klasik itu para sejarawan bilang itu blank, gitu. Jadi ceritanya itu masih simpang siur. Makanya kalau kita lihat buku sejarah itu versinya pasti akan banyak macam cerita. Ahli sejarah cuma membuat praduga, perkiraan gitu. Masing-masing punya versinya masing-masing. Blank memang ceritanya. Makanya Borobudur ada ceritanya dia dibangun di tengah danau purba seperti apa, teratai. Terus kemudian ada yang bilang bahwa oh itu peninggalan Sulaiman. Semuanya bisa ngomong itu karena memang peninggalan, artefak tertulisnya nggak jelas, sangat minim, sehingga semua bisa membuat klaim. Nah, dengan kondisi seperti itu menarik kalau kita melakukan rekonstruksi. Kenapa rekonstruksinya nggak digunakan dengan apa ilustrasi misalnya? Kalau ilustrasi drawing dia kurang realistik gitu kalau menurut saya. Nah, karena saya kebetulan intens di fotografi, ini lebih menarik nih kalau kita apa masuk ke area-area fotografi untuk merekonstruksi abad ke-9 itu karakter tokoh-tokohnya itu seperti apa. Nah, artefak di abad itu tuh sangat sedikit gitu. Jadi nggak mungkin ada yang bisa mengklaim dengan pasti bahwa apa di zaman segitu itu ceritanya seperti ini gitu. Kalau kita sering lihat beberapa buku sejarah cerita Balaputra Dewa dan Pramodawardhani itu ceritanya juga versinya macam-macam. Ada yang mengatakan bahwa Balaputra Dewa itu adalah adiknya Pramodawardhani. Ada yang bilang bahwa Balaputra Dewa itu adalah pamannya Pramodawardhani dan lain sebagainya. Banyak sekali apa kisah-kisah di balik itu. Makanya dalam kondisi yang gelap gitu ya, blank gitu. Kalau kondisinya jelas misalnya kayak tahun kita mengangkat atau konstruksi fotografi itu masih banyak tokoh-tokoh yang hidup. Kita tinggal nanya pakaiannya seperti apa, karakternya seperti apa, masih kita bisa rekonstruksi ulang secara visual dengan fotografi itu gampang. Tetapi ini itu adalah di mana zaman yang tidak kita bisa membayangkan hidup pada waktu gitu. Itu seperti yang bisa lakukan. Nah, mencoba untuk membuat pendekatan ini nih. Jadi ada 3 pendekatan gitu. Karena apa ada beberapa detail yang datanya lumayan lah ada gitu meskipun nggak banyak. Tetapi ada datanya yang kurang gitu, sangat kurang gitu. Bahkan ada yang tanpa data. Nah, saya coba gitu, coba menggabungkan antara yang cukup data tinggal ditransformasikan gitu ya, langsung dibuat sesuai dengan apa berdasarkan data. Kemudian yang kurang data kita coba elaborasi dengan data-data yang sejenis gitu. Misalnya data di abad ke-9 itu di zaman Mataram Hindu, kerajaan Mataram Hindu. Kemudian coba cari pendekatannya, misalnya masuk ke zaman apa Airlangga, zaman Majapahit dan lain sebagainya yang mendekati gitu ya. Kita coba elaborasi untuk jadi satu apa data visual. Kemudian tanpa data yang sifatnya imajinatif gitu. Nah, ini yang menarik gitu. Waktu kita berbicara tentang apa satu kehidupan masyarakat Jawa gitu. Itu seperti juga apa masyarakat Asia yang lain. Kita nggak bisa hilang apa meninggalkan faktor-faktor yang sifatnya mistik gitu. Nah, itu menurut saya itu bisa dimasukkan ke dalam plot membangun karakter apa rekonstruksi visual fotografi di dalamnya. Sifatnya yang mistik Jawa gitu. Tentang memedi Jawa, tentang hal-hal yang apa sifatnya supranatural Jawa. Nah, itu bisa dimasukkan gitu. Percaya tidak percaya kita sebagai masyarakat apa orang-orang Asia kita sangat rasional, tetapi ada hal-hal seperti ini yang akan susah sekali kita hindari. Gitu. Nah, itu bisa masuk di hal yang sifatnya tanpa data. Itu saya masukkan ke imajinatif. Ini beberapa kajian pustaka ya yang saya lakukan. Itu. Meskipun ini juga nggak yang selengkap apa selengkap yang saya ini sih saya tampilkan beberapa, tapi itulah. Gitu. Dan saya coba untuk
selama membuat itu mencoba ya berkeliling sana sini gitu ya, masuk ke candi-candi, melihat arca, melihat karena saya merekonstruksinya visual gitu, itu kebutuhan fotografi. Jadi saya tidak bisa cuma berdasarkan data verbal, saya harus data visual. Data visualnya juga tidak sekedar melihat gambar, tapi melihat visual secara langsung gitu ya. Kemudian berdasarkan data ini ada di tentang abad ke-9 ya, pembangunan Borobudur, yang kemudian saya mencoba untuk membangun karakter itu, terutama Pramodawardhani gitu. Pramodawardhani ini cukup sangat terkenal karena ada beberapa versi yang mengatakan bahwa Pramodawardhani itu adalah anak dari Samaratungga. Samaratungga itu anak raja ke-9 Wangsa Sailendra gitu. Nah, Pramodawardhani ini jadi itu ada dia di masa proses pembangunan Borobudur. Nah, ini jadi menarik kalau menurut saya. Karena isu-isu gender gitu ya, feminisme di Indonesia misalnya kayak Cut Nyak Dien dimunculkan, kemudian R.A. Kartini muncul gitu. Nah, saya mencoba ingin memunculkan bahwa ada karakter perempuan gitu ya, yang feminis gitu ya, itu ada di abad 9 itu sudah ada gitu. Jadi kalau sering mengatakan bahwa emansipasi di Indonesia itu muncul belakangan gitu ya, saya mengatakan bahwa kelihatannya ada tokoh unik deh gitu, tokoh perempuan yang cukup menjadi sentral politik di abad ke-9, yaitu Pramodawardhani. Cuma masalahnya tulisan atau artefak prasasti yang menceritakan tentang pembangunan Candi Borobudur dan Pramodawardhani itu cuma ada 2, dan itu cuma cuma potongan kalimat gitu ya. Bisa kayak kata-kata ada Sri Kahulunan. Di dalam satu prasasti itu ada prasasti Sri Kahulunan, itu ada yang mengatakan bahwa Sri Kahulunan itu adalah ibunya Pramodawardhani, tapi juga ada yang mengatakan bahwa dia itu Pramodawardhani. Jadi memang simpang siur karena cuma mengandalkan bait potongan kalimat dari prasasti gitu. Jadi memang yang dibilang para sejarawan bahwa masa klasik Indonesia itu blank, masa gelap gitu. Karena peninggalan catatan tulisannya itu sangat-sangat terbatas. Ini prasasti Karangtengah gitu ya. Ini bisa kita temui di Museum Nasional, ada itu prasastinya. Ini ada dua prasasti yang menandai adanya Borobudur, itu pun juga nggak valid gitu, sangat-sangat terbatas. Ini kita ngobrol ngalung ngidul dulu ya tentang, jadi gini, sebenarnya motret itu, kalau motret itu gampang. Kalau kita tanya apalagi fotografer yang sudah malang melintang gitu ya, motret itu pasti gampang. Motret butuh waktu pendek gitu. Tapi proses sebelum motret itu, pra pemotretan, konsep kreatif itu yang menjadi penting, itu biasanya yang panjang gitu, yang panjang. Nah, kalaupun kita bahas di advertising itu motretnya cuma paling berapa jam gitu. Tapi menentukan konsep untuk apa yang difoto, itu brainstormingnya, itu berantemnya, mencari idenya itu bisa berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. Nah, itu yang paling penting. Nah, kadang-kadang disadari oleh teman-teman fotografi yang baru mau belajar gitu ya, itu di sininya itu perlu memahami gitu bahwa konsep kreatif dalam pemotretan itu sangat penting. Tetapi meskipun begitu ya juga jangan sampai meninggalkan kemampuan teknikalnya. Teknikalnya harus maksimal dipelajari, harus sampai tamat gitu ya. Oke, ini yang saya cerita tadi. Ini saya mencoba untuk membahas, cuma fragmen relief itu yang nanti lebih saya bahas gitu ya, yang saya ini karena ada fragmen relief itu dari Karma Wibangga. Karma Wibangga itu pun kalau kita datang ke Borobudur nggak mungkin kita ketemu, kita cuma ketemu hasil foto-fotonya dari Kasihan Cepas gitu ya. Kasihan Cepas itu perintis fotografi Indonesia.
itu ada apa reproduksi foto-fotonya itu ada di museumnya. Karena itu posisinya dia ada di bawah di apa ketutupan tanah gitu. Kemudian Latita Vistara, nah Latita Vistara itu ada di Borobudur. Kemudian saya juga punya bukunya itu agak tebal terbitan dan itu bukunya agak susah juga itu apa sangat bagus. Nah, itu mungkin yang akan jadi rujukan apa visual saya untuk membangun karakter ini. Saya ini Latita Vistara ini itu ceritanya. Nah ini menariknya gini. Ceritanya itu tentang apa Sang Buddha gitu ya. Cerita tentang Sang Buddha sampai dia mendapatkan apa body gitu. Dia menjadi bodhisattva gitu. Tetapi fragmen ceritanya. Nah, ini yang sering apa cerita oleh Kang Rebahtia, dia mencuplik dari Pak Tabarani itu bahwa di Indonesia itu cara memvisualisasikan itu RWD gitu, ruang waktu datar, bahwa di dalam satu panel gitu, di dalam satu panel gambar itu tidak seperti di barat bahwa itu satu fragmen cerita yang menggunakan perspektif gitu. Itu bisa ada 4 cerita yang digabungkan dalam satu panel. Jadi ruang dan waktunya itu benar-benar flat datar gitu. Nah, ini terjadi di sini. Dan yang menariknya di ini karena ini ceritanya tentang sejarahnya Sang Buddha, tetapi beberapa item misalnya pohon dan lain sebagainya itu tidak mungkin kalau itu ditemukan ada di India atas gitu. Misalnya pohon mangga gitu. Itu nanti ada di situ ada pohon mangga, nah itu cuma ada di Jawa gitu. Nah, yang anehnya di sini ini benar-benar berarti ini benar-benar dibuat oleh orang-orang ini orang-orang Jawa pada waktu itu yang dia sendiri belum pernah pergi ke atas gitu. Sehingga waktu dia menggambarkan Sang Buddha gitu, dia menggunakan apa referensi visualnya dia sebagai orang Jawa apa yang dia temui bahwa menurut dia pohon itu ya kelapa, pohon itu apa mangga dan lain sebagainya gitu. Nah, ini jadi menarik di sini ya. Ini misalnya pohon-pohonannya ini nggak mungkin ada di India atas gitu ya. Nah, kemudian apa saya mencoba untuk mencari literatur ya. Sebenarnya aksara yang digunakan apa di Jawa pada waktu itu seperti apa gitu. Nah, kadang-kadang kan kita juga bingung bahwa waktu datang ke Jogja sekarang ini kemudian kita menemukan tulisan Jawa Ono Coroko ya. Kita berpikir bahwa itu adalah tulisan Jawa yang sudah digunakan lama banget. Padahal itu tulisan Jawa baru, kan? Bukan Jawa kuno. Dan Jawa kuno itu atau tulisan Kawi itu juga perkembangannya dari aksara Brahmi. Nanti itu ada berkembang menjadi yang di sini menjadi Palawa kuno, menjadi Palawa awal, Palawa akhir, baru menjadi Jawa kuno awal, baru Jawa kuno akhir. Nah, yang di sini ada pranagari. Pranagari itu digunakan untuk kebutuhan penulisan prasasti yang berhubungan dengan teks keagamaan gitu. Kalau yang teks-teks yang sifatnya umum itu menggunakan Palawa, yang akhirnya nanti memang menjadi Jawa kuno. Karena waktu dari Palawa kuno ke Palawa awal ini gitu ya. Nah, kerennya orang Indonesia gitu. Dia kalau mengasimilasi budaya gitu, mengakulturasi budaya, dia akan menciptakan budaya itu tidak seperti aslinya, dia akan ubah. Dia kreatif gitu. Dia kreatif mengubah itu. Kemudian sebenarnya dari Palawa kuno ke Palawa awal ini nanti akan berubah. Ada yang petanya menjadi Jawa kuno, ada menjadi Batak kuno, menjadi Bali kuno dan lain sebagainya gitu. Ini awalnya itu berawal dari Palawa. Kenapa sih saya mencoba untuk mencari bahwa sampai hurufnya apa yang digunakan bahasanya gitu. Gitu ya. Nah, di situ sehingga waktu kita mulai merekonstruksi secara fisik benar kalau orang Jawa mancing jroning kanan gitu. Pak Latif, sorry. Kalau
Ya, suaranya berdengung, ada radio atau apa dekat-dekat situ nggak ya? Nggak ya? masih berdengung nggak? Enggak Oh, itu. udah Di nggak, sini udah nggak. Bapak bersih ya? oh, bersih ya? Oke, siap. Lanjut, Pak. Enggak ada. Siap, siap, Pak. Sorry, Pak. Lanjut, Pak. Oke, oke. Waktu kita membahas konsep untuk apa kebutuhan, apalagi konsep apapun sebenarnya ya, kita berada di dalam membuat konsep untuk buatan sekedar make up gitu. Jadi pengan kecil kemudian karya fotografi kita kurang dalam nantinya. Oke, saya coba lanjutkan. Saya coba untuk membuat pemetaan ya, bagaimana memetakan karakter dan figur. Nah, itu ada kenapa sampai sedetail itu sih gitu ya, sedetail itu. Itu tadi supaya kita ada di area situ sehingga waktu kita mencoba untuk merekonstruksi secara visual, kita punya imajinasi itu lebih kuat. Karena waktu kita mencipta konsep fotografi, kita benar-benar ada di di tema yang mau kita bangun gitu, benar-benar kita ada di situ gitu. Kemudian ini proses ragam hias. Kenapa ragam hias ini? Karena ini nanti saya gunakan untuk kebutuhan membuat aksesoris gitu ya, untuk membangun aksesoris. Maka saya lihat ini itu ada di dinding-dindingnya Borobudur, dindingnya Prambanan gitu ya. Kemudian saya coba saya ambil gitu nanti untuk kebutuhan waktu saya membuat aksesoris untuk karakter tersebut gitu. Oke. Nah, nanti di sini nih. Karena waktu aksesoris dan pakaian itu nanti bisa terbentuk karena apa? Karena saya melihat dari arca yang ada, dari relief yang ada, dan saya gabungkan dengan pustaka yang ada, kemudian aksesoris kuno yang ada di buku-buku gitu ya. Itu coba saya gabungkan, yang itu nanti jadi aksesoris pakaian. Misalnya kayak ini nih, relief yang Latina Vistara tadi. Kemudian ini ada buku dari Barnett Campers gitu ya. Dari depannya ini menjadi bagian lah gitu untuk kira-kira pakaian orang Jawa kuno seperti ini ya. Meskipun ini buku juga dibuat juga udah tahun 1900-an lah. Dan saya punya buku ini nih. Nah, ini menarik, ini buku. Kalau ini benar-benar ini buku tentang sejarah Jawa. Yang ini terbitan dicetaknya di Surabaya gitu. Tahun 22 gitu. Kemudian ada banyak sources tentang perhiasan-perhiasan pada waktu itu. Nah, kemudian kayak pakaian kain gitu ya, pakaian kain itu ada catatan dari dinasti Liang itu di seputar abad ke-6 gitu. Itu bahwa ada perjalanan ekspedisi dari Cina, dia melihat bahwa ada wanita, pria gitu, itu tidak mengenakan penutup dada gitu. Dia cuma menggunakan sarung. Menggunakan sarungnya itu dari kain katun gitu. Kemudian dari dinasti Song di abad ke-10 sampai abad ke-13 gitu, itu ada catatan bahwa dia melihat di Nusantara ini penduduknya itu menggunakan sutra tipi, menenun sutra tipis, tapi juga menenun katun gitu ya. Kemudian di bukunya Bunin S. Jumno itu bahwa kain lurik ya, tenun lurik itu sudah ada itu di abad ke-9 lah. Itu sampai pakan Malang ya. Kalau yang di abad 9, kemudian yang di zamannya Erlangga itu Tuluwatu. Nah, jadi kira-kira seperti itu kan kebayang. Kemudian kalau di catatan Cina tadi detail itu bahwa karena jarak antara tenunan itu juga tidak serapat sekarang gitu, mungkin karena teknologi juga gitu ya. Ya seperti itu. Kemudian saya mencoba untuk terus di tengah-tengah saya melakukan penelusuran itu gitu ya. Terus muncul bukunya Bu Indah Citrananda atau Nurhadi, Ibu Indah Nurhadi. Kemudian saya temuin beliau gitu, saya lihat bukunya. Kemudian Bu Indah ini yang punya Cemara 6, Galeri Cemara 6.
Kemudian saya bilang itu yang di bukunya itu gambarnya itu berdasarkan apa? Itu dari Karma Wibangga, kemudian dia minta tolong orang untuk men-tracing. Begitu dia tracing, dia asal mengikuti garis gitu. Tapi logika untuk bagaimana cara menyimpul kain, melipat kain itu tidak ada tuh. Kadang-kadang malah aneh gitu. Dan kalau kita lihat gambar-gambar di dalamnya, bilang, Bu ini agak kacau secara visual, logika visualnya kacau gitu. Kemudian, nah dari sini saya coba untuk memetakan gitu ya, pakaian orang dulu itu ini tuh, ada yang ini namanya mahkota gitu, terus ada yang ada supang, kemudian ada yang paling menarik adalah yang sampai sekarang itu masih digunakan banyak orang adalah ini tali yang menyamping ini namanya upavita. Nah, upavita ini kalau kita sering lihat misalnya kayak di pramuka gitu ya, ada pita yang ditaruh di samping besar gitu. Kemudian kalau jenderal-jenderal besar bintang 4 gitu misalnya dia menggunakan pita besarannya gitu. Nah, ini juga gitu. Jadi berdasarkan beberapa catatan sejarah bahwa upavita ini digunakan sesuai dengan kondisi struktur sosialnya gitu. Dia bangsawannya strata apa gitu. Kalau dia bangsawan kelas menengah, kelas bawah itu akan beda upavitanya gitu. Dan ada kelat bahu, dan ada uncal macam-macam itu. Nah, kira-kira seperti ini gitu. Kemudian saya mencoba untuk bagaimana sih sarung itu tadi digunakan gitu ya. Dengan catatan Cina tadi kan dia menggunakan sarung yang ada di bawah kalau untuk orang biasa gitu ya. Saya mencoba. Nah, yang kita sering lihat di film sejarah gitu, film-film sinetron misalnya kayak Saur Sepuh, kayak Angling Dharma dan lain sebagainya gitu, bahwa sosok atau karakter itu waktu dia berperang di hutan, waktu dia ada di dalam istana, waktu dia melakukan aktivitas sehari-hari itu pakainya sama semua. Itu kan aneh gitu ya. Itu kan akan nggak mungkin gitu. Bagaimana waktu dia berperang terus kemudian saya coba merekonstruksi sarung yang digunakan yang ada di relief tadi, tapi waktu itu digunakan dengan benar gitu, dia tidak lepas, itu memang benar-benar bisa digunakan gitu. Nah, saya mencoba untuk mencari pendekatan-pendekatan penggunaan sarung. Sementara pendekatan ini saya coba cari yang ada di Thailand, kemudian ada di India gitu ya. Karena kan budaya penggunaan sarung yang tidak dijahit untuk kita sekarang ini kan udah agak susah. Banyak kan sarung yang kita gunakan adalah sarung yang dijahit utuh gitu. Sehingga penggunaannya tidak menggunakan lipatan-lipatan yang seperti ini gitu, yang ada di relief gitu. Yang masih banyak menggunakan ini kan ada daerah India, di Thailand, Myanmar gitu ya, masih menggunakan seperti ini. Oke, ini coba beberapa aksesoris yang saya bikin gitu ya dengan menggunakan kanibal. Apakah seperti enggak? Saya cuma karena kan sifatnya saya fiksi ya, jadi mendekati gitu. Mendekati. Saya menggunakan kanibal barang yang ada, kemudian saya gabung, yang ada saya bikin gitu ya. Cuma kira-kira secara garis besarnya itu seperti itu gitu, berdasarkan penelusuran yang saya telusuri gitu. Misalnya yang tidak mungkin karena sifatnya ini fotografi gitu ya, fotografi bukan pembuatan film yang berbudget besar gitu. Fotografi berarti kreativitasnya adalah bagaimana mengakali budget-budget yang tidak terlalu besar gitu untuk bisa memvisualisasikan apa yang mau kita inginkan. Misalnya yang tidak mungkin bisa kita produksi, kita menggunakan busa ati gitu. Busa ati, kemudian kita bikin seakan-akan itu terbuat dari gold gitu, dari emas gitu. Nah, ini saya pembuatannya dibantu oleh Fakhrudin namanya. Tapi sayangnya dia nggak mau dipanggil nama aslinya. Dia lebih suka kalau dipanggil dengan sebutannya, yaitu Kodok. Nah, si Kodok ini udah nih, ini jagoan karena dia memang ahli membuat untuk membantu anak arsitek interior untuk bikin maket gitu ya, kecil. Kemudian waktu itu saya briefing, Dok kira-kira seperti ini, kalau ini gitu ya. Kemudian
saya pikir dalam waktu 1 hari gitu atau 2 hari dia baru ngasih contohnya gitu. Ternyata belum sampai 1 jam dia udah telepon lagi, Mas coba lihat deh. Dia udah menunjukkan 1 contoh yang udah dia bikin gitu. Kira-kira seperti ini. Oh iya benar-benar. Sebenarnya saya butuh banyak itu kayak gitu. Wah itu keren banget. Terima kasih Kodok ya. Nah, terus kemudian kain. Kain coba ini saya cari dari banyak kemungkinan dengan kain-kain tenunan yang tenunannya nggak terlalu rapat gitu, menggunakan katun. Beberapa lurik-lurik yang tenunannya juga nggak terlalu rapat. Kemudian coba kerjasama dengan almarhum Kang Ahmad Sopandi. Nah, almarhum Kang Ahmad Sopandi itu peneliti pewarna purba dari UNESCO. Dia mendapat penghargaan dari UNESCO karena dia menemukan pewarna purba. Nah, dia orang Indonesia yang keren banget. Dia merenovasi lukisan-lukisan purba yang ada di gua-gua di Sulawesi itu dia. Itu khusus dari UNESCO dia. Cuma sayangnya belum sampai menemukan masa kejayaannya istilahnya pewarna purbanya belum dapat license atau menghasilkan uang lebih gitu ya. Beliau sudah dipanggil oleh Tuhan Yang Maha Kuasa gitu. Tapi dia orang cerdas dan keren. Nah, saya mencoba untuk kerja sama beliau untuk mewarnai gitu ya. Karena bayangan saya kalau kita lihat sejarahnya ya, pewarna kimia itu datang ke Indonesia tuh udah masuk di abad ke-19, berarti sebelumnya menggunakan pewarna alam gitu. Nah, pewarna-pewarna alam ini ada banyak kemungkinan gitu. Misalnya kerajaan Tarumanegara, Tarum itu kan indigo vera gitu. Berarti di situ banyak pewarna-pewarna ungu gitu. Nah, kemudian saya mencoba kerjasama sama Kang Ahmad Sopandi ini menggunakan pewarna alam yang terbuat dari tanah liat gitu, mineral-mineral tanah liat gitu. Ini saya coba sendiri Nah, ini pewarna purba ini jumlahnya kecil sedikit. Ini dia juga dapat sampel tempat itu dari Amerika itu. Sampel tempat dari Amerika yang dia itu tahan di ketinggian panas itu ya, jadinya itu sampai di atas 5.000 derajat Celcius. Jadi tempat ini nggak meleleh ini. Jadi waktu Kang Ahmad Supandi ngasih pewarna ini, dia bilang ke saya, isinya pakai aja tapi tempatnya balikin lagi. Ini karena ini dari Amerika langsung, ini baru sampel tempatnya untuk melindungi pewarna alamnya itu. Itu menarik banget. Ini saya coba melakukan pencelupan dan lain sebagainya gitu. Nah, saya bilang bahwa fotografi itu kalau yang menarik itu prosesnya. Waktu motretnya menarik banget juga. Prosesnya itu lebih gila. Kalau sudah jadi ya udah itu kayak kita makan kenyang udah lupa. Nah, kita akan ingin makanan baru lagi ya. Itu proses seperti itu. Ini coba senjata gitu ya. Senjata yang digunakan. Nah, ini yang berdasarkan ada gitu. Saya coba mencari pendekatannya gitu ya. Tetapi ada hal yang unik misalnya kayak gini nih, ini senjata ini. Ini saya coba mencari data bahwa di abad ke-8 9 itu ada nggak ya senjata sifatnya kayak keris. Ternyata ada loh. Itu namanya masih dinamakan keris purba gitu. Karena itu awal-awal zaman masa awal-awalnya keris gitu ya. Dia masih belum ada look-nya, masih belum lekuk-lekuk kayak keris zaman sekarang gitu. Itu biasanya dibilang betok Buddha. Betok Buddha itu dia bentuknya hampir kayak gini nih. Kalau kita lihat gambar-gambar yang ada di museum itu mirip seperti saya lihat. Nah, ini senjata ini sebenarnya ingin saya bikin dari mau saya bikin dari fiber sebenarnya. Saya mau kerja sama Ari Santosa untuk bikin ini dari. Tapi ternyata secara nggak sengaja saya menemukan ini gitu. Itu ada di toko souvenir itu mirip gitu. Nah, wah ini karena
karena mirip itu jadi akhirnya saya nggak jadi bikin replikanya lagi. Ya udah saya beli ini untuk jadi replikanya, dan ini menurut saya agak mirip meskipun apa gagagannya dan lainnya nggak seperti, karena yang ada di museum itu gambarnya dia nggak ada cangkang dan gagangnya ini gitu. Tapi itu mirip. Kemudian ini tadi saya membuat apa senjata ini nanti ada hubungannya dengan apa cerita fiksi atau imajinasi yang ada di dalamnya gitu. Karena saya membangun tokoh itu. Dan ini proses di waktu mau motret gitu. Kemudian arsitekturalnya gitu. Ini ada dari apa gambar tentang kehidupan apa Borobudur, ini pun juga membayangkan dia water space itu yang kalau yang orang-orang lama pasti tahu tuh yang gambar korek, ya itu ada gambar apa orang gundul hitam itu, ya itu gambarnya water space tuh, lukisannya water space itu pernah menggambar ini, itu pun berdasarkan dia mendapat cerita dari sejarawan, kemudian direkonstruksi menjadi lukisan kira-kira kehidupan di zaman Borobudur seperti ini. Kemudian ini ada diorama rumah-rumah Bali karena Bali itu kan masih mempertahankan tradisi Hindunya. Jadi kemungkinan lekat dengan budaya masa lalunya itu masih tidak terlalu drastis seperti yang ada di Jawa. Kalau Jawa kan sudah mengalami perubahan secara total gitu ya. Kalau di situ kan enggak gitu. Itu yang akan jadi referensi. Kemudian ada di buku apa Majapahit apa negara maritim itu ada misalnya dia merekonstruksi itu seperti itu tuh rumah itu. Nah kalau kita lihat seperti itu, waktu kita datang ke Candi Boko, kita akan melihat oh bahwa di atasnya jangan-jangan itu yang kita lihat itu adalah pondasi ubin, di atasnya itu sebenarnya jangan-jangan itu kayu gitu, bukan juga tumpukan batu atau candi gitu. Di Candi Boko itu kan kita akan menemukan itu di atas ini pintu gerbangnya nih. Kalau kita masuk ke dalam itu kan dia cuma kayak ini tatakan-tatakan ini. Jangan-jangan di atasnya itu kalau kita lihat gambar-gambar rumah Majapahit itu di atasnya kayu jangan-jangan, bukan tumpukan batu gitu. Oke. Nah ini baru saya masuk membangun. Jadi sebelum saya membangun karakter saya harus tahu apa kehidupan dan detail yang ada di seputar karakter itu. Kalau kita berada di dunia komik ya, kalau kita ngobrol dengan orang-orang komik itu bahwa karakter itu dibangun itu secara universe gitu. Bahwa dia harus terbangun secara utuh gitu, nggak cuma sepenggal gitu. Kalau bangun sepenggal nanti karakter itu kita membangun kreatifnya itu akan kurang matang gitu ya. Nah, dari ini prosesnya sampai casting modelnya, kemudian sesi pemotretannya, olah digital seperti apa gitu. Nah, ini karakternya yang mau universe karakternya itu seperti apa tuh yang saya bangun gitu. Saya coba ingin bangun. Cuma nanti contoh kasus di sini ya saya cuma akan ada beberapa yang saya tampilkan gitu ya. Tapi universe yang bangun sebanyak ini. Mana yang antagonis, yang protagonis, mana yang kira-kira seperti itu. Dan ini awal bayangan gitu ya, mencoba dari gambar. Kalau Pramodawardhani kita gambarkan ke sosok gitu ya, karakter fiksi yang kental dengan sejarah gitu ya, tapi dia bisa disuguhkan secara modern gitu ya. Itu seperti apa sih berdasarkan relief, berdasarkan gambar-gambar yang ada gitu. Kita coba seperti itu, ya kira-kira nyari scannya. Kemudian saya mencoba untuk mengcasting awal, karena saya berpikir pada waktu itu ada pengaruh Indianisasi, itu kemudian pengaruh apa orang-orang Tiongkok itu sangat kuat gitu ya, bahwa jangan-jangan untuk kasta-kasta tertentu gitu, menurut saya ya pada waktu itu berpikir bahwa jangan-jangan putri-putri raja itu tidak terus hitam kayak saya kayak gini ya, orang Jawa kayak gitu coklat gitu, jangan-jangan dia memang keturunan memang dari jalur gen-gen yang bagus gitu sehingga dia keren kayak apa orang-orang Arya gitu ya, yang kulitnya bersih gitu. Terus kemudian apa enggak seperti orang Jawa yang hidungnya demprek gitu ya. Saya pada waktu berpikirnya seperti itu, jangan-jangan gitu. Tetapi setelah saya membaca di apa ini casting awalnya gitu. Casting ini apa ekspresinya cukup oke untuk membangun karakter ini di fotografi itu. Cuma setelah saya
baca terus lebih lanjut gitu ya. Ya orang Jawa yang tidak terpengaruh berat gitu ya secara genetis dengan orang-orang Arya yang ada di India gitu. Jangan-jangan dia memang secara kultur iya, tapi secara genetis mungkin ada tercampurnya, tapi tidak signifikan terus merubah dia menjadi seperti agak kebuli-bulian gitu. Dan saya casting yang kedua saya menemukan ini nih, karena kebetulan si talentnya ini orang Jawa iya, bisa nari Jawa iya, mukanya sangat Jawa banget gitu. Cuma ini rekonstruksi awalnya gitu. Awalnya saya berpikir bahwa di abad ke-9 sangat rough banget. Seakan-akan kayak nonton filmnya yang suku Inka gitu ya. Yang itu, tapi terus kemudian saya berpikir enggak lah, kelihatannya kalau lihat dari banyak buku sejarah, teknologi yang dihasilkan di Nusantara itu udah lebih jauh lebih maju gitu. Bahkan penguasaan untuk pelayaran gitu ya, pelayaran itu di abad-abad kalau kita lihat di Borobudur aja udah ada pinisi Nusantara gitu, udah melewati samudra gitu. Dan pelayaran itu yang melakukan ya orang Nusantara awal-awalnya, pelayaran yang dengan ekspedisi besar gitu ya. Meskipun Columbus itu nanti setelah sekian ratus tahun baru dia melakukan ekspedisi, itu jauh setelah gitu ya orang-orang Nusantara melakukan pelayaran, teknologinya udah gitu. Dia nggak mungkin rough. Kemudian saya coba untuk merekonstruksi yang berikutnya itu lebih lebih tidak rough. Kemudian untuk kebutuhan popnya itu mungkin bisa lebih masuk gitu ya. Kemudian saya coba bahwa Pramodawardhani itu waktu dia untuk kebutuhan kehidupan sehari-hari atau kemudian kebutuhan seremonialnya dia menggunakan pakaian ini, tetapi waktu dia berada karena dia selain dia putri raja gitu ya, kemudian dia juga panglima perang gitu ya, dia punya aktivitas outdoor gitu yang tidak mungkin dia menggunakan pakaian-pakaian untuk kebutuhan seremonialnya dia waktu dia ada di istana. Kemudian menggunakan pendekatan relatif tadi, saya menggunakan ini nih, bahwa ini adalah pakaian-pakaian yang dia gunakan di sebelah kanan itu, pakaian yang digunakan waktu dia melakukan aktivitas sebagai panglima perang, waktu dia berperang dan lain sebagainya. Gitu. Nah, ini Pramodawardhani. Nah, tapi kalau kita lihat gitu, atasnya ada tutup dada, sebenarnya kan itu nggak ada. Waktu kita melihat foto-foto orang Bali di awal abad ke-9, awal 19, di 19 sekian gitu ya, awal abad 20 gitu ya, itu kan hampir banyak yang belum menggunakan penutup dada. Mungkin sampai tahun 70 foto-foto banyak kita lihat tidak menggunakan penutup dada. Mungkin budaya pada waktu itu juga berdasarkan dari catatan Cina juga tidak menggunakan penutup dada. Tetapi ini kan bukan merekonstruksi atas nama menggali sejarah gitu ya, tapi fiksi sejarah yang kebutuhannya untuk budaya pop yang nantinya bisa untuk dikembangkan. Misalnya karakter ini digunakan untuk komik fotografi, karakter ini digunakan untuk merchandise, untuk poster dan untuk sebagainya gitu, atas nama tadi budaya pop dan hiburan tadi, entertainment. Makanya ya mau nggak mau saya tutupin ini dada di atasnya. Kalau enggak bahaya. Meskipun aslinya enggak kayak gitu, iya, tapi ya bagaimana, kita akan menemukan banyak yang tidak real karena fiksi ini ya. Sekarang saya kayak ini Pramodawardhani. Nah, ceritanya sebenarnya udah saya susun habis gitu, tapi tidak mungkin saya ceritakan ini gitu ya, bahwa misalnya senjatanya Pramodawardhani ini namanya betok Badronoyo, kemudian dia tinggal siapa-siapa, ini udah saya punya cerita. Terus kemudian ada teman yang bilang, kok benar-benar bikin cerita? Ya sah-sah saja. Siapapun yang bikin cerita dalam kondisi itu akan menjadi sah. Kenapa? Karena catatan sejarahnya sangat terbatas. Soalnya boleh gitu. Ya itu tadi, itu jadi keleluasaan saya waktu saya menggali bahwa kalau kita menggali cerita di Indonesia klasik, jadi sebelum abad ke-10. Kenapa? Karena catatan sejarahnya akan minim. Jadi akan lebih enak. Jadi tidak bisa orang melakukan klaim bahwa
wah itu salah tuh, aslinya tidak seperti apa, nggak ada yang jelas. Bahkan kejadian yang menarik itu waktu ada rekonstruksi menggunakan inspirasi Kalingga abad ke-6. Abad ke-6 itu di Museum Tekstil. Itu yang diikuti oleh perancang busana, kemudian diikuti oleh perancang perhiasan gitu ya, untuk melakukan rekonstruksi yang inspirasinya Kalingga. Nah, pada waktu itu pun, waktu dibuka oleh Profesor Edi Setiawati pun, Bu Edi pun komplain gitu. Ini kenapa mengadakan kayak gini? Kalingga itu tidak ada secara catatan sejarahnya. Catatan sejarahnya itu tidak ada gitu. Ini cuma fiksi. Ini kayak cerita Kancil Nyolong Timun. Wah, itu kan seru kan? Padahal kita sering mendengar itu gitu. Nah, karena blank, semuanya bisa melakukan itu gitu. Jadi enaknya waktu kita membuat cerita gitu. Misalnya kayak Mas Seno Gumira gitu, dia bikin cerita novel Naga Bumi yang ada 3 serialnya, yang satu serialnya itu lebih dari 1000 halaman ya. 1000 halaman itu yang tebel gitu ya. Wah, itu kan ceritanya detail dan itu sama, menurut beliau juga sama. Itu detail penggalian sejarahnya juga sangat minim karena memang masa-masa gelap gitu. Tapi dari cerita-cerita itu bisa memberi gambaran kita bagaimana seorang Seno Gumira itu membayangkan kehidupan pada waktu itu. Begitu juga waktu munculnya Pramodawardhani dalam bentuk fotografi, teman-teman akan bisa membayangkan bahwa Latif Haq membayangkan Pramodawardhani orang di abad ke-9 itu seperti apa di foto-foto ini gitu. Ini Pramodawardhani gitu ya. Dan ini prosesnya. Nah, yang jadi enak proses pemotretannya itu karena talentnya dia bisa tari Jawa gitu. Beberapa tari Jawa dia kuasai. Jadi waktu pendekatannya, pose gerakannya itu mirip-mirip menggunakan pose gerakan tari, itu akan lebih enak mendirectnya. Jadi tidak susah. Coba bayangkan kalau talentnya itu cuma mengandalkan bahwa posturnya oke, ekspresinya oke dan sebagainya, tapi dia bukan penari, waduh setengah mati itu pasti. Tapi ini saya cukup terbantu karena di penari. Itu pun dari awal saya tidak tahu kalau dia penari. Setelah melakukan pemotretan saya lihat loh, lakukan tangan dan sebagainya kok agak beda ini. Agak luas gitu ya kalau orang Jawa bilang itu. Saya tanya, oh ternyata dia menguasai beberapa tarian Jawa gitu. Wah ini menurut saya ini proses pemotretannya akan lebih gampang untuk mendirectnya, konsep pemotretannya. Nah, kemudian yang ada cerita fiksi yang coba saya masukkan gitu ya, itulah Ajian Bedoyo Erowati Sapitu. Karena tari Bedoyo itu tari yang sangat unik kalau menurut saya. Itu tari penobatan raja-raja Jawa. Itu di Jogja ada, di Solo ada, di Cirebon ada gitu. Kemudian cerita itu sampai di zamannya waktu Mataram Jawa, Mataram Islam itu ya, Mataram baru itu belum pecah, zamannya Sultan Agung itu juga sudah ada tari Bedoyo. Kemudian malah di Tengare, tari Bedoyo itu sudah ada dari zaman Mataram Hindu. Jadi itu tari-tari sakral yang ada di setiap penobatan raja-raja Jawa. Oh, itu kan menarik. Nah, kemudian menurut saya, nah ini karena tari sakral, kenapa enggak ini saya masukkan ke dalam satu cerita di dalam Pramodawardhani gitu ya. Kemudian saya membuat cerita bahwa Pramodawardhani itu memiliki ajian atau ilmu kanuragan atau kesaktian bahwa dia itu memiliki Bedoyo Erowati Sapitu gitu. Yaitu gerakan seperti tari Bedoyo gitu ya. Erowati itu kayak gempa kayak badai itu yang menghancurkan dunia gitu ya. Sap itu kalau bahasa Jawa itu sap ya, itu tingkatan. Itu 7. Kenapa 7? Nah, ada beberapa tari Bedoyo itu kan dari 9 orang kalau kenal sekarang ini. Kemudian di zaman Sultan Agung itu ada yang teks yang mengatakan bahwa dalam Sultan Agung itu tari Bedoyo itu penarinya ada 8. Kemudian ada teks-teks kuno lagi yang menerangkan bahwa sebelum itu tari Bedoyo itu ditarikan oleh 7 orang penari. Gitu. Nah, kemudian saya mendengar pendekatan 7. Tetapi gerakannya seperti apa? Gitu. Nah, gerakannya saya coba cari
beberapa relief yang ada di Borobudur, gerakan-gerakan tari-tarian. Kemudian ada teks juga di situ yang mengatakan bahwa tari-tarian yang ada di Borobudur itu adalah berasal dari tari-tarian dari kuil India, kuil yang ada di India sebelum Masehi, kuil kuno India sebelum Masehi. Nah, kemudian saya coba lacak lagi nih. Ini ilmunya bukan ilmu sejarawan, tapi ilmu gotak-gatik maduk gitu. Ilmu pas-pasan lah gitu ya. Tapi cukup seru kalau menurut saya. Jadi saya mencoba mencari tari-tarian India yang dia itu terinspirasi atau ditinggalkan oleh cerita-cerita lama gitu. India gitu. Kemudian terus pada suatu titiknya saya menemukan tari Bharatanatyam. Ceritanya itu tari yang ditarikan dari kuil-kuil India masa lalu gitu. Dari sebelum Masehi pun ini sudah ada tari Bharatanatyam. Kemudian saya menggunakan tari Bharatanatyam ini, kemudian saya potong menjadi 7 bagian gerakannya. Setelah gerakannya saya potong memang mirip juga sih, seperti yang ada di relief Borobudur. Kemudian potongan-potongan ini yang saya gunakan sebagai bagian dari Bedoyo Erowati Sapitu. Yang kemudian nanti saya foto satu persatu gitu. Kalau kita lihat di ini, nah ini bagian daripada gerakan Erowati Sapitu. Yang ini gerakannya saya ambil dari tari Bharatanatyam. Gitu. Jadi waktu Pramodawardhani dia mengeluarkan ajiannya gitu ya, mengeluarkan ajiannya Bedoyo Erowati Sapitu. Nah, maka dia akan memecah dirinya menjadi 7 dengan 7 gerakan yang inspirasinya dari tari Bharatanatyam tadi. Itu tari-tari yang ada gerakannya ada di Candi Borobudur, gitu ya. Nah, ini hal-hal yang sifatnya imajinatif gitu ya, yang saya ambil dari background kultur Jawanya itu muncul. Faktanya yang nggak ada, banyak hal fakta yang kita yakini gitu, tapi itu sifatnya mitologis itu bagi orang Jawa itu biasa. Nah, ini hal kayak gini kalau kita masukkan gitu ya, itu akan menarik. Misal kita lihat film 300 gitu ya. Waktu datangnya tentara Persia itu seperti tentara dari neraka gitu ya, yang itu kayak siluman itu, kita bisa terima gitu. Padahal itu yang membuat bukan orang Asia loh. Yang membuat bukan orang Asia gitu. Itu menarik, apalagi orang Asia tanpa cerita-cerita fiksi seperti itu dalam kehidupan sehari-harinya aja. Itu banyak hal yang sifatnya mitologis yang dimasukkan ke dalam kehidupan sehari-hari gitu. Jadi menurut saya lazim dan menarik kalau kita masukkan hal yang sifatnya supranatural dan sifatnya mistik dan lain sebagainya dalam membangun cerita yang hasanah cerita Asia gitu, terutama Jawa dalam hal ini. Kemudian ini karakter Lowogeni ini juga saya ambil secara fiksi gitu. Fiksi bahwa Mataram itu, Mataram kuno, Mataram Hindu itu kan dibangun di daerah sekitar Jogja gitu. Kemudian di situ ada Gunung Merapi karena perpindahannya sebenarnya waktu abad ke-10 itu perpindahannya itu ada yang menarik bahwa dia pindah karena ada letusan besar dari Gunung Merapi sehingga terjadi kebakaran dan lain sebagainya sehingga keraton itu oleh Empu Sindok itu dipindahkan ke Jawa Timur gitu. Tetapi nah Gunung Merapi ini kan kalau di orang-orang Jawa ini memiliki mitos yang sangat kuat sehingga waktu meletusnya pun gitu ya itu ada penjaganya dan lain sebagainya, kemudian itu dianggap gunung-gunung keramat gitu di situ. Nah, kemudian saya menciptakan tokoh keramat gitu ya, penguasa itu yang namanya Lowogeni gitu. Saya mencoba untuk menggunakan pendekatan kayak gelar dan lain sebagainya itu menggunakan gelar yang ada di Jawa pada waktu itu berdasarkan buku, berdasarkan prasasti dan lain sebagainya. Saya detail gitu ya, menggunakan detail Lowogeni itu misalnya kayak gini, usianya kira-kira dia berapa? Nah, karena dia itu adalah demit, dia itu supranatural, dia 500 tahun, laki-laki, status kawin gitu ya, dan lain sebagainya. Itu tergambarkan di sini. Nanti karena kebutuhan saya untuk motret, jadi saya bisa lebih detail gitu, dan membangun karakter ini lebih jelas gitu. Nah, karakter ini itu yang nantinya sebagai karakter antagonis. Dia adalah karakter yang berseberangan dengan Pramodawardhani gitu. Ini karakter Lowogeni gitu. Tapi
Tapi saya coba mendekatkan bahwa Lowo Geni itu karakter-karakter di dalam cerita ini yang saya bangun itu secara fotografi tapi digital saya tampilkan supaya apa? Bisa lebih tampil secara populer. Budaya popnya muncul gitu. Kenapa sih gitu? Sering kita selalu mengkomplain bahwa wayang kulit itu tidak disukai anak muda. Gitu. Kenapa? Karena ya itu tadi. Wayang kulit adalah produk produk visual yang diciptakan itu sekitar 400-500 tahun yang lalu gitu. Terus tiba-tiba kita anak muda sekarang dengan budaya visual sekarang suruh menikmati itu kan pasti akan berat. Sementara sajian visual yang kita nikmati sekarang ini kan lebih gila-gilaan gitu ya, lebih populer ya. Nah, saya mencoba untuk mendekatkan pendekatan visualnya seperti itu. Masuk ke ranah fotografi digital. Ini kira-kira potongan-potongan adegan misalnya kayak si Lowo Geninya Muksa misalnya kayak gitu ya. Ini proses pemotretannya. Nah, untungnya ini yang jadi yang jadi talentnya ini kan Aris Santosa ini. Untungnya tuh orangnya itu sangat ekspresif gitu. Jadi waktu membuat adegan karakter untuk dia, mungkin dari misalnya kita motret 20 take gitu ya. 20 take itu paling yang gagal cuma 1-2. Hampir 18 take-nya pasti berhasil. Karena karakter ekspresinya dia gitu ya. Terus kemudian pose-posenya dia itu sangat sangat impresif gitu. Meskipun kenapa bisa seperti itu? Jadi sebelum motret gitu ya, saya cerita sama dia tuh total cerita yang ada di dalam Pramodawardhani. Kemudian peran dia seperti apa gitu. Karakternya dia. Saya ceritakan detail prosesnya sehingga dia coba saya kasih waktu sebentar untuk dia menjiwai gitu ya. Terus dia membayangkan coba kamu ada di posisi itu, udah selesai kita tik, kita motret. Waktu motret udah kayak kerasukan setan benar-benar dia kayak jadi Lowo Geni gitu. Nah, ini menarik. Ini yang perlu diperhatikan untuk rekan-rekan yang motret model terutama. Bahwa fotografer itu adalah director. Fotografer itu pengarah gitu ya. Jangan sampai motret model itu malah modelnya sampai stres. Kenapa? Fotografernya terlalu pendiam. Jadi fotografernya nggak ngapa-ngapain. Gitu. Pose itu ditentukan oleh modelnya. Gitu. Jadi yang punya ide, punya konsep gitu ya, yaitu fotografernya. Stylist sama model itu memvisualkan ide si fotografernya. Apalagi kalau kita lihat di hunting pemotretan itu ada model itu, modelnya ngapain aja yang motret banyak, kita tidak terbiasa melakukan directing terhadap model. Nah, yang ingin terjun untuk motret model, coba belajar untuk mendirect. Sebelum kita mendirect, kita ceritakan konsep kita lebih detail kepada si model tersebut sehingga waktu model kita take untuk pemotretan si model ini udah mengerti apa peran dia, apa karakter dia, apa yang harus dia lakukan selama dia motret. Ini waktu menggunakan aksesoris gitu ya. Aksesorisnya. Dan ini karakter lain yang bangun tapi ini nggak saya ceritakan di sini. Ini proses proses lokasi waktu saya mau motret istilahnya saya bilangnya wadyabala gitu ya. Orang-orang biasa gitu pada waktu itu di lereng ini. Karena saya pengen setting di studio oke, tapi terlalu mahal gitu. Kemudian realnya juga mungkin nggak kurang dapat gitu. Saya pengen waktu membangun adegan itu, motret itu benar, saya berasa di kayak karena waktu saya datang ke Candi Borobudur di lereng atas itu berasa kayak seakan-akan saya ada di zaman Mataram kuno gitu. Nah, saya pengen ada di situasi itu gitu, ada di dataran tinggi itu. Saya kan, nah, yang menarik ini yang di foto pada waktu itu.
Nah, cuma yang menarik cita menarik di balik ini kan sebenarnya gini. Ini karena untuk menghindari pembengkakan biaya yang terlalu tinggi gitu. Sementara kan kalau melihat dari rekonstruksinya yang ada, orang-orang yang ada pada waktu itu kan rambutnya itu diikat ke atas gitu ya, cepolan gitu ya. Kayak cepolan itu. Nah, kalau mungkin bisa menggunakan model-model biasa yang rambutnya cepat gitu. Berarti kan saya harus menggunakan wig. Berarti saya harus mengeluarkan budget lagi dan lain sebagainya. Dan mungkin agak kurang real. Kalau yang rambutnya panjang pasti akan lebih real gitu. Nah, kemudian saya cari model yang rambutnya memang panjang gitu. Kemudian dia juga bukan yang mukanya muka kota gitu ya. Memang yang ada di desa yang rumahnya juga jauh-jauh dari situ gitu. Dari situ kita kumpulkan. Cuma yang cerita yang menjadi menarik dan lucu, karena dia tahu ternyata itu mau difoto gitu ya, maka pagi itu dia sampoan gitu, menggunakan conditioner. Apa yang terjadi? Yang terjadi menjadi halus dan mulus gitu. Dan itu yang tidak seperti saya harapkan. Karena harapan saya ya udah rambutnya udah kayak gitu aja gitu, real gitu, agak berminyak, kusut dan lain sebagainya gitu. Akhirnya karena pagi itu rambutnya udah tampak rapi dan keren semua, pemotretan kita tunggu beberapa saat agak siangan sehingga rambut itu mulai kucel lagi gitu ya, sudah tidak lembut lagi. Nah, ini baru saya lakukan pemotretan di situ. Ini saya briefing menggunakan sarung dan lain sebagainya gitu ya. Terus nanti seperti apa gitu. Ini yang motret gondrong, yang difoto gondrong. Jadi ini pertemuan antara orang-orang gondrong, Gonjalu, gondrong zaman dulu. Nah, ini proses menggunakan sarung ya. Kainnya juga kain dari yang saya bikin awal tadi itu. Kemudian saya beri gitu ya. Selalu catatan atau panduan konsep itu selalu saya bawa gitu untuk itu nanti jadi panduan untuk membriefing talent yang mau difoto gitu. Dan dimotret ini. Tapi motretnya jadi seru gitu ya. Seru karena si modelnya itu juga antusias gitu. Meskipun mereka sendiri juga nggak tahu kurang mengerti gitu. Boro-boro mereka gitu. Banyak juga dari kita yang mungkin yang terpelajar sekalipun kalau kita membahas tentang sejarah Indonesia abad ke-9 gitu, tentang Mataram kuno, tentang detail behind the Borobudur gitu. Pasti juga banyak yang nggak ngerti gitu. Kalau menurut saya ini jadi inspirasi yang menarik gitu. Bahwa orang di abad 9 hidupnya seperti apa. Mereka tuh nggak ngerti tapi mereka ya udah enjoy saja karena mereka enjoy. Nah, kebetulan mereka juga beberapa itu ada yang memang pesilat gitu ya. Jadi mereka ya udah kayak main-main gitu. Meskipun konsepnya, detailnya tuh ini cerita tentang apa ya, udah ceritain cerita penggalannya aja, tidak terlalu panjang. Tidak menceritakan penggalan cerita waktu motret Lowo Geni tadi. Gitu. Oke, Pak Latif izin. Halo, Pak Latif. Ya. Ya. Pak Latif izin, Ya, ini kita ya. udah sesi masuk sesi untuk sesi pertanyaan dulu. Jadi kita stop dulu materi sedikit. Jadi sisanya nanti kita tambahin di akhir materinya boleh. Kita coba berikan audiens atau rekan-rekan yang ini. Yap. Ini kurang 2-3 slide paling Mas. Oh, boleh lanjut sedikit lagi. Ya. Boleh. 2-3 slide. Oke, lanjut. Oke, ini potongan adegan gitu ya. Nah, adegan ini proses penyiapan aksesoris waktu mau motret. Lihat sini. Oke, terima kasih. Ini kira-kira seperti itu. Ini proses prosesnya gitu ya. Proses panjang ya. Penunjang ya. Jadi waktu sebenarnya motret itu kita kan pasti pengen punya ide ya, idenya macam-macam gitu. Nah, ide ini yang paling penting. Tapi ide ini tidak mungkin bisa terlaksana kalau kemampuan teknikal motretnya kita terbatas. Kemudian juga kadang-kadang kita terbatasi oleh alat juga
juga penting gitu ya. Penting. Nah, untungnya ini ya terima kasih saya sama Tamron Indonesia, saya terbantu oleh lensa-lensa Tamron ini masalahnya ini. Baik. Sama-sama Pak Latif. Jadi banyak karena situasi motretnya kan saya agak acak ya. Agak acak dalam artian ada yang saya butuh sudutnya lebar, saya di studio saya butuh sudutnya agak lebih sempit dan lain sebagainya gitu ya. Sehingga untung Tamron bantu saya dengan banyak varian lensa dengan ini. Jadi oke. Sambil kita tunggu teman-teman atau rekan-rekan semua memberikan pertanyaan di Q&A ya, pertanyaan di jalur Q&A, silakan teman-teman untuk bertanya di situ, kita save semua di situ, nanti Pak Latif bisa lihat pertanyaan-pertanyaan, kita jawab beberapa tahapan. Yang paling penting adalah dari Tamron saat ini adalah kita juga masih bertanya nih, penasaran sama Pak Latif, kenapa nih kok akhirnya sebagai dosen atau sebagai visual artist, terus juga yang saya tahu Bapak juga sebagai kaprodi ya Pak ya di BINUS ya, di kampus ya. Enggak Mas, enggak. Cuma pengelola mata kuliah fotografi aja. Tapi membawa fotografi ya, membawa beberapa dosen. Pokoknya hidup saya fotografi aja deh. Udah. Oke. Jadi gini Pak Latif, penasaran saya kenapa harus dipilih Tamron sebagai lensa untuk teman membuat sebuah karya foto atau dalam pekerjaan sehari-hari sebagai fotografer dan sebagai dosen gitu. Jadi apakah hal-hal yang menyangkut dari sisi apa? Mungkin ada beberapa varian lensa yang cocok untuk Pak Latif. Jadi mungkin rekan-rekan di sini juga ingin nanya, selain konsep yang dipaparkan tadi adalah harus matang sebelumnya, baik kita ingin mengkonsep sebuah foto sejarah dengan secara fiksi atau mengkonsep foto genre-genre sejenisnya, itu juga ternyata harus dibuat dari awal sebelum eksekusi pemotretan ya Pak ya. Yap. Okay. Nah, kalau saya sebenarnya orangnya itu praktis dalam artian begini nih. Tapi meskipun praktis, ya mungkin ya karena background saya kan background anak desain gitu ya. Melihat sesuatu itu desainnya dulu loh kadang-kadang. Desain nanti baru kadang-kadang terus kualitas itu nomor 2. Kadang-kadang desainnya dulu. Nah ini penyakit juga. Cuma lihat pas kalau kita lihat lensa kalau yang dulunya nggak desain yang baru serial ya. Ini keren saya. Ini suka saya pertimbangan saya pasti nomor 1. Kadang-kadang saya pakai kamera atau saya lensa. Halo? Suara agak hilang Pak. Ya saya kamera kemarin. Halo? Beneran Mas Mori? Yes, ya hilang. Oke. Udah. Halo? Oke. Nah, kemudian saya kadang-kadang menggunakan kamera, saya taruh lensa gitu ya. Kadang-kadang kalau dari, meskipun itu kualitas lensa keren gitu, saya kalau dari desain, saya kadang-kadang juga malah tidak Oh gitu ya. Kan saya lihat ada yang desain yang terbarunya itu cocok tuh menurut saya. Kemudian kualitasnya yang jadi keren lagi, value-nya, tajamnya udah deh saya nggak kecewa gitu ya, keren banget tajam. Kemudian, nah kalau mungkin bagi pengkonsumsi ya, kalau kita lihat range harga ya, dengan ketajamannya seperti itu, build bodinya, desainnya seperti itu gitu ya, kelihatannya worth it banget itu, worth it untuk dimiliki. Kalau menurut saya. Jadi ada beberapa ya. Saat ini lensa-lensa for Sony Imon Bapak udah mulai mencoba semua ya Pak ya berarti ya? Sudah. Terutama yang ini nih yang asik kan kalau kita jalan pakai yang 35 mili itu. Oke. Wah, itu keren banget. Itu range-nya kan agak enak itu kalau untuk kalau kita motret daily foto gitu ya. Karena itu dia itu sampai 35 mili tapi terdekatnya sampai 15 cm itu dia masih oke loh ke objek itu. Siap. 15 cm. Jadi kita masih bisa bikin kesannya close up, kita bikin agak wide gitu masih oke gitu. 35 mili. Tajamnya ya. Iya, itu yang benar-benar Mas.
Mas Latif, itu ada dua pertanyaan dari Pak Adi Muslim dan Pak Ipan Arsyandi. Ini cukup detail nih, karena memang dalam mempersiapkan sebuah hasil foto yang bagus, fotonya berkonsep. Nah, ini pertanyaannya cukup bagus. Berapa lama yang dibutuhkan dari konsep? Bapak Latif bisa lihat di situ. Dibutuhkan dari konsep Oh ke ya, publish. Serta biaya yang dibutuhkan. Wow, ini tergantung, kayaknya saya tergantung apa yang lagi dibuat nih kayaknya nih. ya benar-benar. Benar. Ini kalau konsep ya, ini sebenarnya itu sebenarnya proyek yang sampai sekarang pun sebenarnya belum jadi belum jadi. Itu Oke, tadi nanti oke. karena prosesnya itu tadi karena biaya itu sifatnya mandiri, saya biaya mandiri ya. Jadi mandiri itu, jadi memang sebenarnya itu kurang, kalau saya teruskan itu saya kurang 30% sebenarnya Itu prosesnya. berapa Tapi berapa tahun tuh, Pak? tadi, Berapa lama itu? nah Waktu. proses penyiapan konsepnya, karena saya tuh tipenya gini Kak, tipenya itu kalau saya udah tergila-gila mau bikin karya Iya. foto gitu ya, karya foto itu tergila-gila, saya pasti akan detail untuk nyari reference untuk menuju ke situ. Jadi selama itu otak saya itu pasti seakan-akan hidup di area itu gitu. Hmm, Nah, saya butuh waktu 2 tahun tuh yang terjadi, yang untuk kasus oke. ini 2 tahun. Itu ada, 2 tahun memang it, saya cun di situ tuh sampai terbentuk foto yang seperti itu gitu. Itu 2 tahun. Kalau biayanya itu nggak tahu karena benar-benar itu tanpa perencanaan ya. Jadi memang butuhnya ini punya uang segini saya tutup. Jadi saya nggak pernah menghitung gitu. Saya juga untuk menghitung pun takutnya, udah banyak juga ya gitu. tapi itu jadi, Jadi tapi itu buat menarik, saya itu Pak. Itu memang menarik karena teman-teman atau rekan-rekan di sini juga kan penasaran dalam pikiran rekan-rekan, mungkin ada yang berpikir ingin membuat sebuah konsep konsep foto mungkin yang seperti tadi, atau ada yang rekan-rekan ingin bikin konsepnya lebih lebih dalam lagi daripada itu, karena sekarang ini nggak mungkin cuma mungkin iya, cuma gini ya jelas. Pak, karena itu sifatnya biaya mandiri, kemudian kan Oke. nah, justru ya ini apa yang namanya kreativitas itu, kalau menurut saya kreativitas Iya. itu kalau uang kita banyak, alat kita bagus banget, waktu Hmm. kita juga panjang gitu, itu gampang, itu namanya bukan kreatif. Kreatif itu kalau kita dalam kondisi Eh, kepepet gitu ya. eh, oke, Nah, oke. berarti budget Akhirnya mepet gitu ya. Mepet budget mepet. Tapi Tamron kan hadir. harus bagaimana Iya, pinter-pinter. iya, iya, Pada iya. Oke, gimana oke. sorry? Iya, Iya iya. kan? Berarti, Nah, iya, betul, betul. istilahnya kayak kayak membuat aksesoris tadi, misalnya mencari kemungkinan ya, kalau saya membuat pesen ke tukang perhiasan nggak mungkin, itu pasti mahal banget, nggak mungkin. Nah, Betul. apa yang bisa saya lakukan? Kemudian saya mencoba datang ke ASMK. Nah, Hmm, banyak perhiasan, terus saya cari detailnya. Oh, hal oke. detail kayak gini ada di sini, tetapi keseluruhan enggak yang detail ini. Mm-mm. Kemudian saya beli semuanya, kemudian saya coba assembling lagi. Saya padu padankan lagi gitu. Saya bongkar pasang lagi. Sehingga itu biayanya akan jauh lebih murah gitu. Karena kalau kita ke ASMK itu belinya kan sudah bukan satuan. Belinya itu lusinan. Satu lusin terus satu kodi itu kan harganya murah banget tuh. Kalau kita belinya di mall-mall itu Iya, perhiasan itu kan betul. jadi mahal tuh. Kalau di situ kan murah banget. Nah, kita bisa mendapatkan banyak aksesoris untuk banyak stok gitu Hmm, dengan harga yang sangat murah gitu. fix Misalnya gitu hal ya. kayak gitu tuh. Dan banyak hal bisa kita sikapi. Karena saya paling paling nggak suka kalau bikin karya, apalagi karya fotografi, budgetnya itu mahal gitu. Karena saya selalu mengajarkan ke murid saya gitu, buatlah karya yang keren, tapi bagaimana budgetnya bisa ditekan murah. Nah itu keren tuh, karena kreativitasnya ada di situ. Saya ingat dulu waktu saya awal kuliah di ISI Jogja gitu ya, Yep. saya dengar apa eh, wejangannya dari MH Enu Najib itu bilang gini, kalau yang namanya kreatif sih kepepet nggak duit, kepepet nggak semua, tapi hasilkan kampus itu tetap semuanya itu kreatif itu kan itu sih iya 30 Oke. yang lalu yang oleh saya dan
fotografi, coba pikirkan bagaimana cara hasilnya bisa maksimal. Oke. Kurang lebih bisa menjawab untuk pertanyaan Pak Adi Muslim begitu. Ya, Pak Adi Muslim sudah bertanya itu. Dan yang Muslim. Pertanyaan kedua Pak Latif, suara agak hilang ya. Ya. Oke, Mas Wali. Bisa dengar Pak Latif. Oke. Pertanyaan kedua Pak Latif, pendalaman karakternya yang saya sangat suka dan memberi inspirasi, risetnya keren. Itu pujian ternyata, bukan pertanyaan. Pendalaman saya tambahin gini nih. Saya tambahin. Nah, harapan saya, kenapa saya mempresentasikan ini kan saya mencoba untuk menjadi pemicu supaya teman-teman ikut. Ayo coba gali cerita Nusantara. Bayangkan kita itu punya cerita Nusantara itu gila banyak banget. Dari sejarah, dari legenda gitu ya. Bayangkan cerita rakyat aja. Coba siapa yang hadir di sini atau Mas Mauri cerita rakyat Indonesia banyak sekali. Paling yang dikenal cuma 5 atau 5 lebih dikit, bahkan kurang dari 5. Bayangkan di Indonesia itu ada etnik grup itu ada 1340. Wow. 1340. Nah, kalau masing-masing etnik grup itu mempunyai satu cerita rakyat. Itu ada 1340. Itu satu etnik grup. Padahal nggak mungkin satu etnik grup itu mempunyai satu cerita rakyat. Kalau punya 2 kali 3, belum cerita-cerita yang lain. Nah, kalau rekan-rekan fotografi di sini yang lain bisa ikut, ayo kita gali cerita lokal dengan menggunakan fotografi gitu. Wah, kita kayak konten kreatif loh. Kira-kira seperti itu. Oke. Perangsangannya ternyata ke sana arahnya, Pak ya. Iya. Semuanya ayo fotografi kita kembangkan dengan konten lokal gitu ya. Contoh misalnya di provinsi mana terkenal cerita daerahnya tentang itu bisa diangkat gitu ya, Pak ya. Ya benar. Jadi cerita itu nggak cuma itu aja yang kita dengar. Kalau nggak Maling Kundang, kalau nggak Tangkuban Perahu, kalau nggak jadi padahal kan cerita banyak banget loh. Banyak. Ada Raden Kian Santang atau apalah sejenisnya. Oh iya, ribuan di Indonesia punya ribuan cerita. Oke. Jadi Pak Ipan Aryandi udah terjawab tuh pendalaman karakter memang. Jadi pendalaman karakter penting Pak ya. Ini yang sangat serius di Pak Latif menjalankannya ya. Yang berikutnya Pak Pare Rubis bertanya Pak, dalam pemotretan apakah semua scan harus dipotret oleh Bapak atau ada asisten lain seperti sutradara dengan kameramennya? Oke, karena ini tadi balik lagi karena ini sifatnya personal project gitu ya dan ini bukan pembuatan film, pembuatan karya foto, terutama karya foto. Nah, saya tipenya atau orangnya agak kurang puasan kalau ada orang lain ikut terlibat untuk pembuatan karya gitu ya, tipenya. Kalau sifatnya supporting misalnya kayak Kodok tadi bantuin bikin aksesoris gitu. Tapi kan tidak di fotografinya. Begitu udah motret, directing dan lain sebagainya itu pasti akan saya lakukan sendiri. Karena karakter saya seperti itu dan balik lagi masalah budget. Karena budgetnya terbatas, saya nggak mungkin meng-hire banyak orang untuk ikut membantu dalam produksi gitu ya. Karena bagaimana karena juga saya ingin menceritakan bahwa kita menggali karakter lokal, konten lokal, tetapi dengan budget yang minim seadanya semuanya bisa ikut jalan gitu. Nah, jadi menginspirasi teman-teman juga bisa melakukan loh gitu. Nggak mahal kok gitu, murah, tapi kita lakukan sendiri gitu, kira seperti itu. Tapi kalau ada kebetulan ada dana yang lebih, nggak ada salahnya Pak berarti Pak untuk menggunakan asisten atau tim ya Pak ya. Itu berarti kenikmatan itu. Apalagi ada sponsor Pak ya. Wah iya benar. Itu proyeknya selesai segera itu. Berikutnya Pak ada Pak Ade Hendra. Tadi Pak Farel Lubis sudah terjawab ya Pak Farel ya. Berikutnya ada Pak Ade Hendra izin bertanya Mas Latif. Untuk genre street foto, bagaimana metodologi atau pendekatan supaya fotonya bisa dalam juga? Terima kasih. Nah, ini jadi saya teringat dengan foto-foto yang sempat Pak Latif share di Facebook. Itu ada street misalnya motret ada tulisan restoran tapi banyak kabel waktu itu ya. Itu juga dalam sekali itu warnanya, dia kecerahan warnanya juga waktu itu dramatis sekali. Jadi ini pertanyaan juga menarik Pak. Jadi untuk genre street foto bagaimana metodologi dan pendekatannya? Ini silakan dijawab Pak. Oke. Sebenarnya kan proses berkembangnya street foto sekarang ini gitu kan, kan agak lebih menarik ya. Nah kalau street foto yang dulu itu kan lebih bau jurnalistiknya lebih kuat
gitu. Sehingga motret itu bisa spontan dan lain sebagainya. Meskipun spontan pun punya cara, misalnya kayak kemarin di yang dari Suzuki yang dari Jepang itu ya, di ban oleh brandnya itu, kemudian kayak gitu proses. Tapi benarnya kalau kita cermat dilakukan lebih kontemporer dan lebih terencana sebenarnya. Jadi apa itu seperti apa, aktivitasnya seperti apa, kita udah meriset dulu. Sehingga waktu kita mau membuat cerita itu, ceritanya lebih jelas. Urutan rangkaian ceritanya jelas, terus apa yang mau kita foto bisa lebih jelas gitu ya, lebih detail. Nah, kalau menurut saya research dalam sebuah pemotretan apapun pemotretannya itu akan lebih bermanfaat waktu kita nanti melakukan pemotretan. Jadi waktu kita motret, tidak tiba-tiba kita waduh nggak dapat gambar gitu, waduh fotonya jelek-jelek gitu. Kenapa kita nggak menggunakan perencanaan? Bahkan saya pernah cerita langsung Pak Danik Sukarya waktu dia motret badak bercula 1 gitu ya, motret di ujung kulon, dia motret 1 foto badak bercula 1, dia butuh waktu 7 hari. Dia tidur di dalam hutan itu. Dia nunggu badaknya lewat dan dia udah riset bahwa badak malam jam sekian akan lewat di situ. Dan itu butuh waktu 7 hari gitu untuk motret 1 badak. Nah, street photography pun akan untuk sekarang ini bisa diperlakukan seperti itu. Kita melakukan riset yang komprehensif. Tapi kecuali kalau kita mau, enggak kok saya melakukan street photography ini kayak untuk seneng-seneng, saya tuh untuk nyantai saja ya, beda cerita aja, semua punya hak gitu ya. Tetapi kalau bagaimana sih saya mau melakukan street photography tapi hasilnya wow, mencengangkan gitu misalnya gitu ya. Ya udah, berarti dari awal harus melakukan riset yang benar untuk bagaimana bisa menceritakan apa yang mau diceritakan. Mengambil gambar apa yang mau diambil gambarnya sehingga tahu. Itu harus dilakukan jauh sebelum waktu kita motret di lapangan. Kira-kira seperti itu, Mas. Oke. Mudah-mudahan menjawab ya untuk Pak Ade Hendra. Terima kasih. Berikutnya Pak Immanuel Putro. Ini masalah pertanggungjawaban moral secara etis seorang fotografer, Pak. Merekonstruksi visual fiksi dari sebuah sejarah menggunakan pendekatan fotografi. Apakah tidak berdampak semakin mengaburkan fakta sejarah yang kebetulan sangat minim dan terbatas? Nah, itu seputaran tadi ada penjelasan, Pak. Memang akhirnya dari pendapat-pendapat nih akan keluar nih. Versi Bapak untuk pertanyaan ini menarik. Ditunggu oleh Pak Immanuel Putro. Jadi sebenarnya itu permasalahan itu kan untuk audiens ini ya secara umum itu sebenarnya permasalahan itu sangat sederhana. Sangat sederhana dalam artian gini, kalau kita lihat kasusnya Hollywood gitu ya, dia banyak mengangkat fiksi sejarah seperti itu. Apakah itu membuat sejarah menjadi kabur? Nah ini coba kita tutup dulu. Kemudian perfilman kita gitu ya, dengan mengangkat kisah-kisah sejarah yang sering kita lihat gitu. Apakah membuat sejarah lebih kabur gitu ya? Karena gini, yang diangkat pun banyak, kalau kita mau buka arsip gitu ya, banyak film-film yang juga secara research visualnya juga sangat rendah gitu. Sehingga kita menemukan misalnya pakaian, pola hidup dan sebagainya akan beda. Nah, apakah itu akan mengaburkan sejarah gitu ya? Nah, di sini akan menjadi pendidikan ke masyarakat gitu ya. Waktu kita menggali fiksi, minimal fiksi yang berkaitan dengan sejarah, itu cara menggali fiksinya tidak asal-asalan gitu. Tidak seperti cerita-cerita yang ada di TV-TV swasta itu yang asal gitu. Minimal mendekati benar. Terus kemudian apakah ini nanti tidak takut dianggap mengaburkan sejarah gitu ya. Nanti kalau untuk kebutuhan-kebutuhan ilmiah bahwa sejarah ini benar dan tidak, itu pasti akan merujuk ke buku-buku sejarah, ke analisis sejarah. Dan tidak mungkin para sineas itu dijadikan rujukan sejarah. Kalau dijadikan supporting untuk rujukan budaya sejarah, mungkin iya. Tetapi dijadikan rujukan sejarah nggak mungkin. Jadi nggak mungkin misalnya gini, cerita tentang suku Inka gitu ya, suku Inka, rujukannya adalah si sutradara X misalnya. Untuk kebutuhan sejarah pasti nah di masyarakat kelihatannya pendidikan itunya sudah lebih fasih gitu, lebih oke gitu. Dan
ke cuma penggarap-penggarap fiksi yang dia supporting dari kebutuhan pop culture gitu ya. Jangan sampai lari terlalu jauh dengan sejarah. Dengan apa? Dengan melakukan riset yang lebih komprehensif gitu. Kira-kira seperti itu, Mas Muri. Oke. Baik, Pak Immanuel Putro, mungkin terjawab kurang lebih pertanyaan Bapak. Berikutnya Pak Nurudin Ung. Bagaimana merencanakan konsep kreatif untuk proyek foto hobi atau agar memiliki kekhasan palatif? Jadi maksudnya Pak Nurudin ini adalah merencanakan konsep kreatif untuk proyek foto hobi ya, agar memiliki kekhasan palatif. Ini kayaknya pertanyaannya seputar hobi nih Pak. Konsep misalnya mungkin dia hobinya mancing atau apa, atau hobinya traveling, terus dia konsep fotonya. Berarti dari awal berangkat udah kebayang nih daerah-daerah yang mau dipoto atau budayanya atau gedungnya atau apa. Ini nih mungkin pertanyaan ke arah sana nih Pak. Sebenarnya kan kalau kita ngomong hobi kan kita bisa pilah-pilah Mas. Ada dua tuh, just hobi, gitu. Sekedar hobi. Sekedar hobi. Kan? Iya. Sekedar hobi atau memang hobi yang digeluti gitu. Nah kalau sekedar hobi, ya nggak perlu pakai konsep-konsepan lah, yang penting happy gitu. Itu kan sekedar hobi itu kan mengisi waktu gitu ya. Yes. Supaya umur tambah panjang, tambah sehat gitu ya, tambah seger ya udah. Jadinya gitu. Kalau ditambahi macam-macam dengan konsep dan lain sebagainya, malah itu nanti hilang dari hobinya loh, hilang dari refreshing kesehariannya. Tetapi kalau hobi yang mau digeluti, apalagi itu bukan sekedar hobi, tapi jadi bagian daripada proses berkaryanya. Nah itu yang jadi penting. Nah proses kreatif itu untuk fotografer, terutama karena kita membahasnya sekarang di dunia fotografi, untuk fotografer. Waktu kita membangun proses kreatif itu kita harus jujur bahwa proses kreatif atau konsep kreatif yang kita bangun itu harus sesuai dengan apa yang kita alami gitu. Jangan sampai gini loh, kita itu punya latar belakang kehidupan gitu, sebagai anak kolong misalnya, hidupnya keras, pokoknya kehidupannya itu kelam lah ya. Terus tiba-tiba kita membangun konsep foto yang fotonya tuh indah, melankolis, puitis, itu kan nggak pas. Nah kita pasti akan memaksakan diri gitu. Kalau kita secara jujur kita menggunakan background dan latar belakang kita, pasti akan punya kekhasan sendiri karena masing-masing orang meskipun sama-sama tinggal di area kumuh, tapi dia tinggal di area kumuh yang ada di pinggir sungai misalnya, area kumuh yang ada di pinggir rel, pasti dia mempunyai kekhasan-kekhasan yang berbeda dengan orang lain gitu. Jadi intinya ya kita jujur saja, apa yang kita punya, itu yang kita bangun, itulah yang jadi sumber inspirasi kita tuh. Jangan mencari yang aneh-aneh lah, yang di luar kita yang kita nggak ngerti. Siap. Cukup Pak. Nah, penasaran kayaknya Pak Ivan Aryasandi nih, lanjut tadi. Nah, menurut Ivan Aryasandi pertanyaan sebelumnya, jadi berikut tambahan pertanyaannya. Nah, ini menarik Pak, ketika bekerja dalam satu tim, konsep kita punya, tapi pas eksekusi yang motret orang lain, bagaimana pengakuan dari karya fotonya? Nah, itu Pak. Jadi, itu pertanyaan menarik juga. Terus berikutnya Pak, biar sekalian, dari Pak Hagung Sihak ya, Pak Hagung Sihak, apa kelebihan lensa Tamron dibanding lensa sejenis? Nah, ini nih, kalau yang buat bokeh-bokeh berapaan? Waduh, kalau buat bokeh-bokeh berapaan, nanti pasti bisa japri saya nih, atau saya langsung buka di sini juga nanti kaget. Pak, pertanyaan yang pertama dulu Pak. Lanjutan dari Pak Ivan Aryasandi, ini menarik Pak. Ketika bekerja dalam satu tim, konsep kita punya, tapi pas eksekusi yang motret orang lain. Nah, bagaimana pengakuan dari karya fotonya? Ya, maksudnya motret asisten tiba-tiba diklaim. Ini sebenarnya kalau kita ngomong di dunia komersial, ya, proyek pemotretan itu, sebenarnya perannya kan macam-macam biasanya yang punya peran gagasan, punya peran ide kreatif itu biasanya agensi di dalamnya ada creative director, ada art director, gagasan gitu ya. Kemudian yang motret kemudian dilimpahkan ke fotografer, dia yang motret, fotografernya nggak punya gagasan. Terus kemudian waktu ditanya foto ini karya siapa, ya karya bersama gitu. Fotografernya juga tidak bisa mengeklaim bahwa ini yang motret saya, ya satu lagi komplain, nah, ini idenya ide saya gitu. Waduh. Tapi idemu
nggak bisa kalau nggak saya foto. Loh, kamu juga nggak bisa foto kalau nggak punya ide dari saya. Itu Betul, satu. Kalau betul. kita ngomong di area komersial. Kemudian kalau di area di fotografi art fotografi, terutama sekarang isu kontemporer sekarang ini, fotografi itu semakin carut marut nggak karuan. Bahkan sampai titik terakhir itu punya ide yang motret orang lain itu masih di kategorian karyanya dia. Itu yang di art sekarang ini. Kalau dulu kan enggak. Dulu konsep bahwa foto itu ya benar-benar dihasilkan dari craftsmanship dia sendiri gitu. Tetesan keringat terakhir gitu. Kalau sekarang ada hal seperti itu masih bahwa konsep melihat gitu. Nah, itu ada hal seperti itu. Kalau kita lihat karya-karya Harahap itu dia pakai image gitu. Oke. Ide. Nah, itu ada hal seperti itu tuh. Oke. Oke. Kemudian kalau masalah lensa tamron itu, Pak, Mas Mori, lensa tamron itu sebenarnya yang sebelum bisa dijawab itu Mas Mori. Sebelum dijawab saya cuma mau tanya pengalaman Bapak. Artinya begini. Apa kelebihan lensa tamron? Nah, kalau dari kelebihan kita tentu bisa menjawab setelah Bapak jawab ya. Gini, ada beberapa contoh lensa atau sampel demo unit ataupun yang sudah kita pinjamkan ke beberapa fotografer yang ada yang mampir ke toko-toko resmi di Jakarta sekitarnya. Kita ada pinjamkan beberapa lensa, teman-teman bisa coba di sana. Nah, dari sisi yang lain, khusus untuk Pak Latif, kita ada coba kemarin lensa yang baru di-announce di Jepang, 70-180 for Sony Imon full frame. Kemarin Bapak coba ya, Pak? Bocorin dong, Pak, karena itu belum publish, Pak. Oh, yang tapi Bapak kemarin motret ya itu lensa baru, Pak. 70-180. Gimana kesan Bapak untuk ketajaman dan bokehnya, Pak? Kalau dari sisi ketajaman, kecepatan, autofocus. Saya nggak tahu ya, mungkin karena itu teknologinya baru kali mungkin ya. Jadi pakai pertama impresif banget. Yang 70-180 itu baru, Pak. Iya. Iya kan, baru. Terus kemudian saya beberapa kali ngambil gambar menggunakan itu, kemudian saya kok agak impresinya keren banget ya. Kemudian saya coba cari reviewnya, saya lihat dia ada yang anti flare dan lain sebagainya, sehingga gambar itu bisa akurat ketajamannya gitu ya, kontrasnya gitu. Memang benar-benar. Jadi kita motret ya dalam kondisi kita berlawanan dengan matahari, kemudian ada cahaya simpangan gitu ya. Itu kondisinya juga nggak masalah terhadap kualitas gambarnya gitu. Dan ketajaman itu masih terjaga di range dari 70 sampai 180-nya itu stabil gitu. Nah, itu kerennya di situ. Biasanya kan lensa tele itu kalau ada beberapa range itu yang range-nya itu agak kurang stabil ya. Di sini tajam, di sini kurang tajam gitu. Di sini tajam lagi gitu. Ini enggak, ini range-nya stabil gitu. Kayak 70 180. Oke sih, keren banget. Itu harganya berapa Mas Kori ya? Itu untuk price belum ada muncul harga, Pak. Nanti 14 Mei baru kita rilis belum. Jadi prinsipal Jepang akan rilis pricing untuk di Indonesia segera karena memang lensa ini lensa yang khusus untuk menemani dua kakaknya yang sudah launching duluan. Jadi dari dua lensa yang pertama 2875 f2,8, 1728 dan yang ketiga ini 70-180. Jadi dia meluncurkan dan mentenggerkan 3 lensa ini akan menjadi lensa Trinity yang wajib dipakai oleh seluruh fotografer profesional ataupun yang profesinya sehari-hari untuk baik itu motret wedding, video, dan segala macam, pas banget untuk lensa ini. Nah, ditunggu aja untuk 70-180-nya untuk rekan-rekan yang ada di virtual Tamron Classroom hari ini. Dan Pak Latif juga udah mencoba untuk fix lens 20 mili, 24 mili. Oh, itu ya, Pak ya? Itu beratnya nggak sampai sekian, Pak? Ringan sekali. Ringan sekali. Padahal 70-200, umumnya 70-200, berat, Pak. Nah, itulah teknologi Jepang, teknologi Tamron yang ada beberapa teknologi yang ditancapkan di sana, selain yang Pak Latif bilang tadi, BBR untuk air, dan satu materialnya juga motorizers. Jadi, kalau ada percikan air, kalau gerimis-gerimis kita motret nggak ada masalah, itu tidak leket istilahnya untuk
keamanan dari sisi ketika kita motret hujan, gerimis, terpercik air. Artinya bukan direndam ya, beda lagi. Nah yang kedua, untuk pertanyaan berapaan harga ya nanti kita akan untuk Pak Agung Sihak. Kalau untuk seri-seri yang sebelumnya, untuk yang bokeh-bokeh 2,8, Tamron memang concern masih di f2,8, tapi ada juga yang di f1.4 untuk mount DSLR. Untuk f2,8, kalau untuk Sony Imon, range-nya masih di harga di atas 10 jutaan, tapi termasuk terjangkau lah dengan kualitas ketajaman yang diberikan. Intip-intip di Tamron ID atau di colek-colek Tamron ID sering kita sampaikan pemaparan kelebihan lensanya, informasi tentang lensa, dan promo juga di sana ada. Jadi berikutnya, untuk pertanyaan berikutnya Pak, bagaimana, ini kayaknya Ibu Faustina Puspita, bagaimana untuk mengatasi carut-marut dunia fotografi sekarang, khususnya apabila kita ingin menjual karya kita ke situs-situs seperti Shutterstock. Wah, ini dia Pak. Ini nih, harus cari duit. Nah, dulu ada tuh, Indonesia punya, bukan Shutterstock, yang Pak siapa namanya itu? Siapa Pak yang menampung foto-foto juga? Lumayan menerima teman-teman yang ingin menjual foto. Tapi udah tutup. Kayak Pak Dhani Sukarya juga dulu jual stok juga, Pak Dhani Sukarya itu. Pak Dhani Sukarya. Nah itu pertanyaannya Pak, mengatasi carut-marut dunia fotografi sekarang, khususnya apabila kita ingin menjual karya foto ke situs-situs seperti contohnya Shutterstock. Sebenarnya kan kalau Shutterstock itu kan agak beda kasusnya. Ini kan jadi Shutterstock itu yang penting asal kita bisa membuktikan bahwa foto itu royaltinya itu kita pegang kan gitu. Kemudian royaltinya itu mau dilimpahkan ke Shutterstock apa enggak gitu. Jadi masalah legal-legal itu kan, karena apa? Karena Shutterstock itu dia jual image itu lagi kan, foto itu mau dia jual lagi. Jadi waktu dia jual aman gitu. Soal masalah dia itu yang motret dia sendiri atau bukan, itu Shutterstock nggak ada urusan. Tapi waktu terjadi transaksi dengan Shutterstock, bahwa orang yang melakukan transaksi itu, bahwa benar-benar hak komersialnya ada di orang yang melakukan transaksi itu, gitu. Yang kita bahas carut-marut tadi itu kan kalau ada di fotografi seni gitu ya, bahwa pameran gitu, pameran misalnya kayak pameran, kemudian yang motret bukan dia, terus dia nulis di bawahnya bahwa ini fotonya dia gitu. Itu bagaimana gitu. Nah kalau di fotografi kontemporer sekarang ini memungkinkan hal kayak gitu, karena beberapa seniman banyak melakukan itu, dan secara teks juga banyak yang melakukan itu gitu. Ada yang foto itu selesai pada konsep misalnya kayak gitu. Tapi juga yang bilang bahwa itu nggak bisa, itu misalnya itu perdebatan tapi masih ada. Tapi kalau urusan Shutterstock yang sifatnya komersial gitu, itu cuma berhenti pada yang transaksi itu dia punya hak komersialnya nggak. Kalau itu punya orang lain dan haknya itu belum dilimpahkan ke dia gitu, ya udah Shutterstock nggak bakal mau. Nanti kan urusannya jadi kacau kan, nanti Shutterstock ya disu sama orang lain lagi. Tapi itu mau yang motret orang lain tapi haknya udah di yang transaksi itu, jadi ya nggak terlalu masalah. Dikuasakan ya Pak, istilahnya dikuasakan ya Pak. Ya, udah karena dikuasakan dia kan bisa juga misalnya, bisa juga orang itu membuat satu agensi perkumpulan lah, mengumpulkan 5 fotografer, kemudian itu motret semua, dikumpulkan oleh satu orang nanti yang bersinggungan langsung dengan Shutterstock misalnya. Ya kan, berarti kan orang yang bersinggungan ini kan tidak memotret 5 orang di bawahnya si pimpinannya tadi kan, si pengepul gambar istilahnya. Oh ada saya juga dikit menambahin Pak, benar kata Bapak. Jadi ada juga deh saya ada beberapa pengalaman, ada teman juga yang ketika Tamron kita sering rally atau sering mengadakan workshop keliling waktu sebelum COVID ya. Ada fotografer yang unik mungkin untuk Ibu Faustina Puspita ya. Nggak usah khawatir cara jualan fotonya kalau memang agensi atau sejenisnya itu tidak bisa membeli karya foto kita gitu. Meskipun sudah memenuhi standar syarat jual ya. Artinya mereka menjual dengan size kecil, nanti kasih size besarnya yang high res-nya segala macam itu udah standar baku. Tapi segmennya yang paling penting. Jadi contoh sekarang ini carut marut yang dimaksud mungkin versinya saya, mungkin juga bisa misalnya begini. Saking banyaknya orang sudah bisa motret, saking banyaknya peredaran kamera dan lensa-lensa yang di pasaran sudah banyak, baik lensa-lensa yang
non quality, maaf, bukan mengecilkan, tapi lensa-lensa yang cukup membantu untuk belajar. Misalnya lensa-lensa China ini kan banyak juga diluncurkan. Artinya untuk teman-teman yang punya budget terbatas, mereka motret. Kadang karya fotometer dengan lensa murah pun dia publish dan tiba-tiba bisa jual. Nah, ini balik lagi ke kebutuhan di pasar pada saat itu. Asal sebagai fotografer melihat celah, ada kebutuhan di sana. Salah satunya fotografer untuk olahraga. Itu kalau dicermati, ternyata Pak, satu foto bisa terjual 100.000. Dari harga paling murah 50.000 satu frame. Ya. Lalu dia motret itu ada peserta 100 triathlon, misalnya triathlon, bersepeda, dan fotografer nongkrong motretin di sana. Peserta itu bisa didatengin dan ditawarkan foto itu, baru berupa file, belum dicetak. Dan itu mereka pada beli, apalagi angle-nya bagus, tajam, sesuai yang diinginkan. Di situ muncul price. Nah, ketika dia jual dengan harga yang tidak relatif mahal, itu akan mudah dibeli oleh si calon-calon pembeli ini. Salah satunya calon kliennya ya tadi peserta triathlon. Itu salah satu contoh. Nah, mungkin Ibu Faustina Puspita dijawab dengan Pak Latif seperti itu, juga menambah apa yang menjadi gundah di hatinya Ibu Faustina Puspita nih. Nah, saya tadi menambahkan ada cara lain untuk menjual seperti itu. Itu salah satu cara rekan-rekan atau teman-teman yang berkarya bisa menyalurkan hasil karyanya ke media lain. Satu lagi ada juga karya yang perlu dicermati. Tamron concern di sini. Jadi kenapa adanya kelas perdana ini harusnya sudah kita plan beberapa waktu lalu, tapi memang ada kendala karena larangan PSBB diperpanjang dan lain hal, kita tidak bisa lebih ke kantor untuk sering karena ada aturan-aturan seperti ini. Nah ke depan mungkin Pak Latif akan menambah kelas lanjutan dengan tema yang lain yang ingin memberikan lebih menarik lagi isi temanya. Nah, untuk kali ini, untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah muncul, terima kasih Pak Latif. Kita ucapkan terima kasih untuk peserta juga udah join sampai jam 3 sore, bahkan ini lewat sedikit. Next, kita akan kasih ada bumbu-bumbu, misalnya Tamron mungkin akan memberikan sebuah free diskon apa gitu ya Pak ya, menarik ya. Jadi teman-teman aji mumpung nih, aji mumpung. Jadi karena keterbatasan kita di komunikasi seperti ini, baik di Tamron ID atau di Facebook, ya ini bisa langsung dari seluruh Indonesia bisa join. Next kita akan buatkan itu. Misalnya teman-teman lagi tertarik dengan tipe-tipe lensa Tamron yang khusus, kita akan kupas di situ. Atau teman-teman bisa kasih saran di Tamron ID, menarik tentang lensa yang satu, tipe apa gitu. Misalnya seperti apa, pembanding dengan lensa apa. Kita akan coba ulas dan kupas lebih dalam lagi tentang itu. Mungkin begitu Pak Latif. Ada 10 pertanyaan sudah mewakili teman-teman yang hadir hari ini. Mungkin teman-teman yang lain belum kesempatan waktunya untuk hadir, untuk ikut. Mungkin terkendala sesuatu hal. Ada Pak Latif closing untuk... Oke, terima kasih. Mungkin yang ini ya, menyempatkan sambil menunggu buka gitu, sambil iseng-iseng mendengarkan celoteh saya yang kesana kemari nggak jelas gitu. Tapi intinya gini, saya cuma pengen menambahkan bahwa motret itu gampang-gampang susah gitu. Jangan terlalu dibikin gampang, jangan terlalu dibikin susah gitu. Tapi yang jelas secara teknik dasarnya harus sangat-sangat dikuasai. Juga jangan terus tiba-tiba sok-sok bikin konsep teknik dasarnya kacau gitu. Tapi juga jangan berhenti pada teknik dasar saja. Di samping teknik dasar, kuasailah konsep-konsep kreatif. Bagaimana membangun, itu yang paling penting. Terima kasih, kita ketemu sampai di acara datang ya Mas. Yes, bisa. Next berikutnya kita akan informasikan kembali. Pak Ivan Aryasandi mengucapkan terima kasih pencerahannya Pak Latif. Next ditunggu. Satu hal, tetap di rumah, jaga kesehatan, social distancing. Semoga kita semua bisa melewati wabah ini dengan segera dan kita kembali dengan kehidupan yang normal di luaran sana, Pak. Udah kangen juga kita ngopi-ngopi ya, Pak ya. Benar. Untuk teman-teman yang mungkin terbatas ngopi, semangat bikin kopi di rumah aja. Terima kasih. Selamat sore, Pak Latif. Boleh Pak Latif duluan live meeting. Untuk teman-teman yang mau live meeting silakan. Sampai berjumpa lagi di Tamron Virtual Classroom berikutnya. See you. Okay, see you.